daripada ketahuan karena kita nggak lapor. Karena kalau nggak lapor itu kena denda. Itu masalahnya. Jadi saya berharap hari ini Bapak Ibu bisa sampaikan kepada nasabahnya yang sampai hari ini masih bingung. Saya tuh sebenarnya masih harus lapor atau enggak sih? Jawabannya harus lapor. Gimana cara lapornya? Nanti Bapak Ibu ajarin. Saya akan kasih beberapa kisi-kisinya. Nah itu kira-kira ya. Nah cuma kemarin saya baca berita ini berita nggak tepat ya. Ini ada asuransi 4 miliar wajib dilaporkan, ini nggak ada di ini. Jadi kalau dia mengutip pasal 9 ayat 7, pasal 9 ayat 7 itu nggak ada kata-kata asuransi 4 miliar harus dilaporkan, nggak ada. Nah kalau asuransi harus dilaporkan apa, nanti kita bahas di belakang. Gitu ya. Itu jawabannya. Jadi pemerintah sudah memaksa semua lembaga jasa keuangan untuk melaporkan data nasabah mereka. Apa aja data nasabah yang harus dilaporkan? Ini ya, lembaga jasa keuangan ya, semua lembaga jasa keuangan, perbankan, pasar modal, perasuransian harus lapor. Ya, dipaksa sama pemerintah. Apa yang dilaporkan? Sebentar ya. Nah, ini yang wajib dilaporkan. Semua data nasabah, semua informasi pribadi, nama, alamat, domisili, nomor KTP, nomor, kalau perlu mungkin nomor SIM mungkin saya nggak tahu. Ya semua termasuk adalah tadi ada beberapa hal yang kalau di asuransi memang harus perusahaan asuransi lapor ke pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak. Nah, ini yang harus dilaporkan. Semua ya, termasuk kripto dan e-wallet. E-wallet itu Dana, OVO, ya. Terus kemudian apa namanya? GoPay. Kalau isinya cuma sedikit, itu ada kewajiban. Karena yang dilaporkan bukan masalah isinya. Makanya tadi saya bilang yang dilaporkan itu semua datanya. Ibu punya GoPay, isinya 0, tetap dilaporin. Kenapa? Karena ibu punya akun GoPay. Sama kayak ibu punya slip OJK. Dia kan punya utang dimanapun, itu akan ke-tracking. Bahkan saya punya contoh slip OJK di mana itu ke-tracking di mana saya pernah bekerja waktu saya mengajukan pinjaman, itu ke-tracking semua. Saya pernah kerja di sini, saya pernah kerja di sini, itu ketahuan semua. Itu hal yang sama dengan pajak kita, gitu ya. Jadi datanya yang akan dilaporkan. Bahwa saldonya 0, ya mau nggak mau namanya saldonya tetap ditulisnya 0 gitu ya. Sertifikat tanah kubur dilapor. Sertifikat tanah kubur kalau SHM dilapor Ibu. Dilapor, karena itu kan sertifikat alasan ya. Alasan kepemilikan. Bagiannya Pak, masuk di mana? BPN. Nanti BPN. Sertifikat kubur. Iya. Ke BPN itu, nanti BPN yang punya kewajibannya. Oke, nah Bapak Ibu, ini kan semua nih, intinya udah semua akan terbuka gitu ya. Tapi kan sebenarnya ada celah yang zaman dulu kita bisa pakai, tapi sekarang nggak bisa. Caranya apa? Simpan uang tunai. Karena uang tunai itu nggak kena pajak. Uang tunai juga tersembunyi, hanya kita yang tahu. Iya kan? Kan banyak tuh makanya kalau transaksi-transaksi yang kena OTT itu pakainya uang tunai, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, ini sudah diantisipasi oleh pemerintah. Di mana kalau orang-orang merasa bahwa saya mah sekarang pakai uang tunai aja, kalau kayak gitu saya taruh di bawah kasur, aman gitu kan. Pemerintah sudah antisipasi ya. Jadi pemerintah sudah punya rencana strategis tahun 2025-2029. Salah satunya adalah akan dilakukannya redenominasi. Ya, duit 1.000 akan jadi duit Rp1. Nilainya sama, cuma hilang nolnya. Redenominasi. Kapan akan diselesaikan? Akan diselesaikan pada tahun 2027. Jadi, buat nasabah kita yang merasa bahwa saya simpen duit tunai aja, bawah kasur, aman. Iya, aman, mungkin sampai 2027. Kenapa? Karena kalau undang-undang ini udah keluar, maka orang-orang itu tetap harus datang ke bank, tukar duitnya. Nah, itu akan ketahuan karena duitnya langsung masuk ke bank dan bank akan lapor. Nih ada orang lapor, tukar uang gitu ya, nilainya cukup signifikan. Nah, nanti pajak akan warning, lihat SPT-nya. Oh, nggak pernah tuh orang ini, nggak pernah punya harta senilai segitu. Itu yang akan memicu pemeriksaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, tolong disampaikan ke nasabah kita bahwa tidak ada celah lagi, kecil celahnya. Ada sih yang bilang pakai
Ya saya pakai valuta asing Pak, pakai Singapura dolar atau apa namanya US dollar. Tapi jangan lupa kita punya FATCA sama CRS. Di mana FATCA sama CRS tetap berhubungan dengan negara-negara lain. Dan orang lain itu akan berhubungan dengan kita karena kita punya perjanjian automatic exchange of information. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, sehingga ini yang saya sebut sebagai strategi ngasapin sarang tikus di sawah. Jadi kalau di sawah itu banyak tikus, diasapin biar keluar sendiri. Nggak perlu diapa-apain. Ini caranya. Akan dikeluarkan RIU tentang redenominasi. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada celah. Jadi duitnya buat apa nanti? Mendingan beliin asuransi. Tapi ngomongnya gimana? Gitu kan. Ya, itu yang penting kan. Oke. Nah, ini data yang wajib dilaporkan. Kemudian, nah, apa saja kontrak asuransi yang harus dilaporkan ke pajak oleh Manulife? Jadi bukan oleh kita, bukan oleh nasabah. Semua kontrak asuransi, semua kontrak anuitas, ya, semua kontrak asuransi nilai tunai, ya kan, yang ada apa namanya nilai tunainya, dan nilai tunai yang lain, unit link misalnya, itu semua wajib dilaporkan. Intinya, Manulife punya kewajiban lapor apapun produk yang dimiliki oleh nasabah. Sehingga UP-nya di bawah 1 M. meski UP-nya nanti di bawah 1 M. Oh ya? Walaupun ya, nanti ada batasan memang. Kalau untuk asuransi, itu memang tidak dilihat nilai tunainya. Ya. Tidak terdapat batasan saldo nilai tunai, tapi terbatas pada UP asuransi dengan UP paling sedikit 1 miliar. Memang yang wajib dilaporkan adalah yang UP-nya 1 miliar minimal. Jadi akumulasi, agregasi, ya agregat. Jadi kalau nasabah beli beberapa produk di Manulife, kemudian dikumpul-kumpulin 200, 100, 200, 100, total 1 miliar, ya tetap harus dilaporkan. Bukan per polis, Pak. Bukan per polis, Pak. Ini Polis asuransi dengan nilai pertanggungan, bukan. ya Bukan ini polis loh, Pak. Polis asuransi kita tahu. ya ini yang diikat adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi harus lapor untuk polis asuransi dengan pertanggungan paling sedikit 1 miliar. Nah, kalau kita bicara polis, artinya kalau nasabah asuransi kan nggak cuma satu, banyak. Nah, dia akan lihat tuh di agregat lah, di agregat. Oh ini NIK-nya sama nih, NPWP-nya sama. Oh ternyata totalnya udah 1 miliar, ya harus lapor. Kan, Untuk Pak. klaim dong, Pak. Kalau malah nggak mau lapor ya nggak apa-apa dong. Makanya nggak boleh lapor ya, paling didatangi sama orang OJK, Bu, sama orang pajak. Ya karena ini mengikat, gitu. Makanya nanti ada pertanyaan nasabah, Pak, kalau saya lapor di SPT, saya punya asuransi, baiknya saya lapor per polis atau saya lapor per perusahaan asuransi. Ini SPT saya nih, saya punya dari Manulife, dari AIA, dari AXA, ya kan? Apakah saya lapornya total-totalan atau saya lapor satu-satu? Saran saya, lapor satu-satu. Kenapa? Karena tadi berkaitan ini supaya match. Laporan dari perusahaan asuransi itu laporin per orang di agregat. Begitu kita lapornya total-totalan. Ternyata ada angka yang nggak match. Jadinya kita yang diperiksa. Perusahaan asuransinya mungkin nggak diperiksa. Kita yang diperiksa. Maka saran saya, laporkan satu demi satu. Walau sudah fully paid, sudah selesai. Walau sudah fully paid. Kan waktu itu kita udah selesai bayar, terus bukan unit link, kita nggak lapor Pak, Ya. kita bayar. Terus nilai tunainya 0. Nah, terus itu bagaimana Pak? Ya, sama kewajibannya tidak ada Nanti nongol. kecuali Laporan 2026 tapi pembelian 1995. Iya. Gimana dong? Betul. Kan nanti di SPT kita ada namanya nilai perolehan. Dulu tahun 1995 sampai ini apa namanya MPP-nya masa pembayaran preminya selesai, berapa premi udah dibayar? Itu nilai perolehan. Cantumin itu. Nilai saat ini kan nggak ada, 0 gitu. Balik lagi Pak, oleh di pasar tuh suka ada yang nanya gini, saya misalnya pertanyaannya kan kalau 1995 kan kita tuh nggak ada laporan, terutama kalau yang non unit link, Yep. nggak ada kewajiban Yep. Pak, nggak Yep. ada kewajiban. Nah terus udah gitu udah selesai bayar nih, beli 1955 misal, 2005 udah selesai bayar, sekarang 2026 ngapain? 20 tahun. 10 tahun selesai bayar misalnya Pak. Iya. Terus udah gitu sudah fully paid, terus nilai tunainya 0, ngapain juga dilapor ya Pak? Karena tadi kewajiban kita adalah
hitung, setor, lapor. Nah, nanti kalau dia dilapor 2026 nih Pak, 2026 dilapor ternyata itu udah barang udah selesai, nilai tuh tunainya 0, udah Iya. beres. Ini kan kayak membangunkan macan tidur gitu. Saya kurang paham kalau membandingkan masalah itu maksudnya. Zoom mau nanya nih yang di Zoom. Asuransi kesehatan. Nah, ini Saya asuransi nggak- kesehatan Merumuskan ya. Nah, Itu kan kelas gimana Oke. ya, Pak? Nanti saya share ini di bagian SPT ya. Ini karena panjang penjelasannya. Tapi kira-kira begini. Kalau sebenarnya yang jadi masalah buat orang pajak adalah penghasilan kita, bukan harta kita. Sepanjang harta kita match sama penghasilan kita, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi apapun yang kita laporkan, sepanjang match dengan penghasilan kita, itu nggak ada masalah. Itu. Nah, kenapa orang itu cenderung untuk tidak melaporkan hartanya? Karena ada penghasilan yang dia umpetin. Itu masalahnya. Nah, itu nanti kita akan bahas perubahan bagaimana SPT di Cortex itu beda dengan SPT kita zaman dahulu. Di mana kita tuh, kalau zaman dahulu nggak ada namanya nilai perolehan nilai saat ini. Nilainya cuma 1 gitu. Nah, sekarang berbeda. Oke, Bu, ya. Kalau misalnya nih karena ya tidak paham, tidak pasti, nggak lapor, mau lapor orangnya meninggal. Nah, apa konsekuensi kalau misalnya polis-polis asuransi terutama yang tradisional yang lama-lama kan ya, orangnya meninggal itu apakah UP-nya dianggap sebagai penghasilan, Pak? Oke, ini maksudnya yang meninggal si wajib pajaknya. Iya dong. Oke, kalau si meninggal wajib pajaknya, maka sebenarnya kalau dia tidak punya utang pajak, kewajiban pemajakan dia selesai. Tidak ada kewajiban apapun. UP yang cair itu sudah menjadi tanggungan penerima manfaat. Nah, apakah bisa dipertanyakan, loh kamu dapat UP 10M, dari mana nih, kan kita ngomong dari asuransi. Iya. Dicek, asuransinya belum dicatat nih. Ya, itu mungkin bisa terjadi. Yang kemarin banyak terjadi itu aset properti kan. Di mana dapat warisan dari orang tua yang nggak punya SPT. Akhirnya diperiksa sama waktu tax amnesty. Oh, kamu bisa dapat rumah 10 miliar misalnya. Dari mana? Dari warisan orang tua saya. Loh, orang tua kamu nggak pernah lapor di SPT karena tidak punya SPT. Nah, dengan adanya Cortex ini, kita diharapkan kita buka semua. Supaya apa? Di generasi mendatang yang menerima manfaat itu nggak kena masalah. Gara-gara duit 10 miliar yang harusnya nggak kena pajak. Jadi kena pajak karena tidak pernah dilaporkan. Kira-kira gitu. Logiknya. Ya. Zoom mau nanya nih, Zoom. Ya, Di silakan. Zoom. Ya. Pemegang polis sama tertanggung kan kalau misalnya beda gimana? Apakah yang dilaporkan pemegang polisnya? Oke, nanti Atau saya jawab. harus pisah? Oke, ada materinya, Bu. Tenang aja. Oke. teman materi Kita cepat dulu ya, karena ini Mbak Sri banyak. background-nya. Iya. Oke ya, lanjut dulu ya. Nah, ini sales talk kedua. Kalau tadi kan teman-teman sales talk pertama adalah teman-teman bisa datang untuk bilang, nanti saya bantuin soal Cortex. Kenapa? Kenapa kamu harus lapor? Kenapa harus lapor? Karena tadi ada PMK nomor 108 di mana lapor nggak lapor kita akan ketahuan. Itu yang pertama. Jadi alasan untuk kita ketemu. Yang kedua, sering nggak ketemu nasabah yang bilang, aku nggak mau beli asuransi takut ketahuan pajak. Ngapain asuransiku banyak-banyak, nanti malah diperiksa sama pajak. Iya kan? Nah, teman-teman, ini teman-teman bisa jawab. Ini adalah statement yang sama sekali tidak tepat. Orang diperiksa pajak itu bukan karena asuransinya. Orang diperiksa pajak itu karena sebab yang lain. Ya. Nah, asuransi itu bukan penyebab orang diperiksa pajak. Tidak pernah asuransi menjadi penyebab orang diperiksa pajak. Itu mispersepsi. Kenapa begitu? Saya bawa contoh. Kemarin di Sabtu tanggal 14 sudah kita bahas. Ini ada seseorang, namanya Ardi, 42 tahun, notaris, Islam. Kenapa nyebut agama? Karena di dalam pajak juga ada unsur keagamaan. Ya. Jadi ini bukan masalah rasis. Dengan penghasilan kotor 1 miliar. Istrinya lapor pajaknya barengan, karena istrinya ibu rumah tangga. Oke. Laporan pajak gabungan, dia punya 2 anak sebagai tanggungan. Tahun lalu, Ardi ini sodako rutin sama kurban, total nilainya 29 juta. Oke. Lalu Bapak Ibu datang, terus ditawarin nih, Pak Ardi beli asuransi dong. Bapak perlu proteksi nih, karena Bapak anaknya masih kecil-kecil. Terus dia bilang, saya nggak mau beli asuransi. Kenapa?
Karena kalau saya beli asuransi nanti takut saya diperiksa pajak. Nah, kita jelaskan bagaimana cara menjelaskannya. Kita harus tahu dulu informasi perpajakannya. Jadi orang seperti Pak Adi ini, kalau kita lihat dari hasil fact finding, yang perlu kita tahu adalah dia punya profesi sebagai notaris. Notaris itu sama kayak kita, kayak planner, sama kayak dokter, pengacara, konsultan, itu punya satu diskon pajak ya, yang namanya norma. Oke, jadi cara ngitungnya itu informasi pertama. Jadi notaris, lab planner, kalau karyawan nggak punya norma, tapi ada diskon pajak yang lain. Nanti kita bahas. Terus kemudian dia lapor pajaknya barengan sama istrinya gabungan, punya 2 tanggungan, maka ada punya diskon lagi, namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya, ini ada tabelnya, jadi nggak perlu diapalin. Jadi beda orang, beda situasi, beda PTKP-nya. PTKP orang yang kawin, K itu kawin, dengan istri lapor gabungan dan 2 orang tanggungan maksimal 3 ya, Bapak Ibu ya. Itu 121 juta, jadi dia dapat diskon 121 juta. Terus dia nyumbang keagamaan 29 juta. Nih, saya ulang cara menghitungnya supaya Bapak Ibu nanti bisa cerita ke klien bagaimana sih di era Cortex itu kamu ngitung pajak penghasilan kamu dan uang kamu itu bersih atau enggak. Yang membuat kamu bakal diperiksa atau enggak. Terlepas kamu punya asuransi atau enggak punya asuransi. Gitu ya. Jadi kita lihat penghasilan kotor Pak Ardi itu 1 miliar. 1 miliar. Penghasilan kotor ini disebut sebagai gross income atau penghasilan kotor 1 miliar. 1 miliar ini boleh didiskon dulu, nggak harus bayar pajak semua. Jadi bukan berarti kalau saya gaji 80 juta 1 bulan, 1 tahun 1 miliar, itu langsung saya bayar pajak atas 80 juta per bulan atau 1 miliar itu. Bukan. Ya, sama. Teman-teman, MDRT, COT, TOT, komisinya banyak, nggak semua komisi kena pajak. Ya, clear ya. Untuk karyawan, diskonnya namanya tunjangan jabatan dan tunjangan dana pensiun. Ini ada jumlah maksimalnya, ini ada di dalam peraturan Menteri Keuangan. Tunjangan jabatan itu maksimal 2,4 juta per tahun. Tunjangan dana pensiun itu maksimal 6 juta per tahun. Jadi namanya DPLK Ketenagakerjaan yang mengandung unsur pensiun-pensiun yang diatur pemerintah tentu saja, itu masuk sebagai faktor pengurang pajak. Jadi diskon 2,4 tambah 6 berarti total diskon untuk karyawan itu 8,4 juta. Jadi kalau gajinya 1 miliar setahun boleh diskon dulu 8,4 juta. Kalau karyawan. Kalau kita nih life planner atau pengusaha atau tadi notaris, lawyer, dokter, konsultan, ini nggak kepake. Yang kepake namanya NPPN. Norma pengurang penghasilan neto atau kita sering sebut sebagai norma. Berapa normanya? Kalau di notaris, konsultan dan sebagainya tadi 50%. Jadi atas 1 miliar ini boleh didiskon dulu 50%. Ya, jadi nggak semua. Oke, dan nih jadi namanya penghasilan bersih atau neto. Ini kan gross, ini neto, penghasilan bersih. Nah, atas penghasilan bersih kan berarti 1 miliar dipotong 50%. Berarti tinggal 500 juta. 500 juta juga nggak langsung kena pajak. Dapat diskon lagi, boleh didiskon. Ini berlaku untuk karyawan maupun non-karyawan. Ya, karena kategorinya nanti ada karyawan pekerjaan bebas, ya pekerjaan bebas dan OPPT. Ya. Ini boleh dipotong lagi namanya PTKP. Nih, ini ada tabelnya nanti. PTKP-nya 121 juta. Terus boleh didiskon lagi. Ada faktor yang bisa dipakai buat pengurang pajak, namanya sumbangan wajib keagamaan. Boleh di agama manapun. Jadi kalau kebetulan saya muslim, saya kurban, saya sodako, kalau saya punya kwitansinya, saya boleh pakai itu sebagai pengurang pajak, diskon pajak. Ini kan 29 juta. Saya
kurban Pak, saya agamanya nggak Islam, ya kan? Saya ke gereja, gimana dong? Kalau ngasih perpuluhan minta. Ya itu caranya. Betul itu ada yang melakukan itu gitu. Karena kalau perpuluhannya hartanya misalnya puluhan miliar kan perpuluhannya gede juga itu lumayan. Itu bisa dipakai sebagai faktor pengurang pajak. Ini benar teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti bikin SPT, tulis SPT, lapor, kurang bayarnya banyak banget karena mungkin COT kurang bayar banyak banget karena Manulife mengenakan pajaknya setiap bulan hanya 5%. Sedangkan COT kan penghasilan pasti ratusan juta. Mungkin tarif pajaknya udah nggak 5% lagi, mungkin sudah 25%. Manulife cuma potong 5%. Gimana nih? Saya kurang bayarnya banyak. Nah, cari nih celah dari sini. Celahnya adalah sumbangan wajib keagamaan. Ya. Jadi 121 tambah 29 berarti total 150 juta. Tinggal 350 juta. 350 juta ini disebut sebagai penghasilan kena pajak atau taxable income. Berapa taxable income dari berapa tax dari pajak penghasilan dari 350 juta? Masih ingat range-nya? 0 sampai 0 sampai 60? 0 sampai 60, 5%. 60 sampai 250, 15. 250 sampai 500, 25. 500 sampai 5M, 30. 5M ke atas, 30. 5M ke atas, 35. 35. Jadi kalau ini 350, berapa pajaknya? 35. 5%. Ya, betul. Jadi cara ngitungnya nggak langsung, 350 ada di sini, berarti kena 20%. Gitu ya. Nah, nanti saya cepetin aja. 1,5 tambah. Nih. Nah, ini dia. Jadi, kalau orang punya penghasilan 1 miliar, dia profesi notaris, life planner, dokter, pengacara, lawyer, ya kan nasabah teman-teman ada kan sebagian besar yang kayak gitu, maka sebenarnya kewajiban pajak dia adalah cuma 50 juta setahun. Kalau itu penghasilan dia 1 miliar, atau rata-rata 80 juta per bulan, kalau dihitung pajaknya per bulan cuma 4 jutaan. Nah, masalahnya adalah ada orang yang pertama, dia nggak bilang penghasilan dia 1 miliar, dia cuma bilang penghasilan saya 700 juta. Padahal penghasilan dia 1 miliar. Tuh. Karena penghasilan dia 700 juta, maka dia harus memperlihatkan kepada orang pajak bahwa saya cuma punya cukup kemampuan untuk belanja, untuk invest 700 juta. 300-nya dia umpetin. Maka ketika kita datang, Pak, Bapak harus punya proteksi nih tambahan gini-gini. Waduh, udah nggak ada duit. Saya kalau beli asuransi takut ketahuan pajak. Kenapa? Karena dia hanya lapor 700 juta. Kalau dia beli asuransi, atau beli apapun sebenarnya bukan cuma asuransi, maka orang pajak akan nanya, kok dia bisa beli asuransi 300 juta? Duitnya dari mana? Karena dia lapor cuma penghasilan 700 juta. Itu yang sebab pertama. Sebab kedua adalah, kenapa orang takut beli asuransi, invest apapun, terutama asuransi lah yang sering banyak jadi kambing hitam ya. Karena dia nggak lapor dengan benar. Kewajiban pajak dia 50 juta, dia bayarnya cuma 20 juta. Dia takut ketahuan. Waduh, kalau saya nanti beli asuransi, perusahaan asuransi lapor ke pajak, saya ketahuan dong bahwa saya kurang bayar pajak. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi intinya sebenarnya, kalau ketemu nasabah yang tadi, bantu dia menghitung. Cara ngitungnya seperti ini. Begitu kita sudah bantu hitung, berapa pajak yang dia harus bayar. Udah dibayar belum? Udah beres. Jadi nggak ada kekhawatiran soal beli asuransi. Mau beli apapun nggak ada masalah. Kira-kira begitu. Nah, tetapi kenapa harus beli produknya Manulife? Ininya udah beres nih. Ininya udah beres. Udah lapor. Udah jujur. Pajaknya juga sudah saya bayar, beres. Kan dia bisa pakai duitnya buat apapun. Karena laporan pajak kewajiban perpajakan dia udah beres. Tapi pertanyaannya, kenapa harus beli produknya Manulife? Ini Bapak Ibu. Ya, kalau uang bersih itu bebas mau diapain. Nah, cuma kita punya namanya
diversifikasi aset. Ini pintu pembukanya. Kalau duit itu dia konsumsi, dia belanjain, dia kena pajak. Pajaknya namanya PPN. PPN. Bapak Ibu mungkin nggak nyadar ya, beli apa itu makanan, beli minuman, beli tas, ya kan, beli kacamata, beli apapun itu, Bapak Ibu itu udah secara otomatis sudah langsung kena bayar pajak secara tidak sadar, namanya PPN. Berapa PPN? 12%. Ada yang protes hari ini? Nggak ada, kenapa? Karena nggak nyadar. Jadi harga barang itu udah dinaikin 12%. Bahkan kalau barangnya barang mewah, mobil misalnya Mercy, yang punya Mercy itu udah dinaikin hampir 80%. Namanya PPN BM, barang mewah. Tapi kita kenapa nggak protes? Karena kita nggak tahu, gitu ya. Jadi, ya udahlah duit kita belanjain, ya, YOLO. Ya hidup cuma sekali. Ngapain kita ini? Padahal kita dengan kita banyak belanja, kita bayar pajaknya juga lebih besar, 12% tarif pajaknya. Tuh kalau duitnya mau dibelanjain. Saya mau invest saja. Oke. Invest di mana? Deposito. Bunganya kena pajak 20%. Obligasi. Surat utang nih, pemerintah lagi ngeluarin kan surat utang. Ada 2 surat utang yang kurang laku karena imbal hasilnya kurang menarik ya. Itu imbal hasilnya atau kuponnya itu kena pajak 10%. Dividen. Punya saham dibeli di bursa, Bank BCA, Bank Mandiri, ya BBCA, BMRI, BBRI. Setiap tahun kasih dividen. Kalau kita nggak ngerti-ngerti aturannya, dividen itu kena pajak 10%. Makanya kita ngerti, harus tahu, ada caranya supaya dividen itu nggak bayar pajak. Itu kuncinya ada di kita justru. Jawabannya ada di kita, supaya orang yang, kan mungkin gini ya teman-teman ya, sering ketemu nasabah yang, aku ngapain di asuransi, aku tuh investasi di saham, harga sahamku naik terus. Tiap tahun juga aku terima dividen, jadi buat apa? Nanti aku meninggal juga itu akan jatuh ke istri dan anakku. Nggak perlulah aku asuransi, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang ngomong seperti itu berpotensi kena pajak dividen. Karena orang yang pegang saham, investasi saham, itu dapat keuntungan selain dari jual beli, juga dari keuntungan si perusahaan, namanya dividen. Dividen itu kena pajak 10%. Dan supaya nggak kena pajak, harus ketemu dengan Bapak Ibu semua. Ini yang nanti ada di belakang. Oke. Terus kemudian saya trader, trading saham, saya nggak butuh asuransi. Trading saya udah oke banget gitu ya. Trading saham itu kena pajak. Ya, 0,1 dari harga jual beli. Oke. Reksadana, seolah-olah nggak kena pajak. Padahal kena pajaknya di perusahaan sekuritasnya. Tetap kita bayar pajak. Punya kontrakan. Ada yang punya kontrakan? Raja kontrakan? Sewain apartemen, sewain ruko. Bapak Ibu tahu itu pajaknya berapa? 10% final. Wah, saya baru tahu Pak, saya nggak tahu. Nah, siap-siap. Siap-siap begitu Bapak Ibu nanti di Kortex lapor, Bapak Ibu punya ruko, punya apartemen yang disewakan, bertahun-tahun nggak bayar pajak. Ya, saya harus sampaikan, harus jauh lebih punya persiapan. Karena itu nanti akan ditagih. Kapan itu ruko dapatnya? 2018. Mulai disewakan kapan? 2019. Barusan lebih baik. Ya, itu persiapan. Jadi suatu saat banyak orang yang merasa bahwa dirinya baik-baik aja, fine-fine aja selama ini lancar bayar pajak, akan diperiksa gara-gara nggak ngerti kayak gitu. Gara-gara dia punya ruko, punya apartemen dia sewain, punya rumah kontrakan berapa puluh pintu gitu ya. Karena tadi lapor di SPT, jadi ketahuan bahwa dia punya utang pajak 10% dari hasil sewa menyewa dia yang nggak pernah dibayar pajaknya. Itu nanti kita akan bicara namanya potensi sita pajak. Tuh, emas. Ada yang ibu-ibu pasti. Emas batangan, logam mulia yang lagi ngetren banget sekarang. Logam mulia itu kena pajaknya di depan dan di belakang. Pada saat Bapak Ibu beli, itu kena pajak 0,45% dari harga jual. Bapak Ibu sudah langsung bayar, ya, sudah langsung bayar karena itu include dalam harga. Pada saat Bapak Ibu jual, Bapak Ibu kena namanya capital gain, keuntungan kena pajak progresif. Tuh. Jadi orang yang merasa bahwa emas adalah instrumen paling aman, paling oke
Oke ya, tapi kena pajaknya lumayan. Oke, jadi kripto sekarang lagi ngetan. Kripto kena pajaknya 0,21% dari transaksi. Jadi duit Bapak Ibu mau dibelanjain, mau diinvestasiin semua kena pajak, kecuali satu, dibeliin produknya Manulife. Kenapa? Produknya Manulife itu adalah produk yang dipremi nggak kena pajak, dimanfaat juga tidak kena pajak, asal tahu produknya kayak gimana. Jadi tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Dan bisa mengidentifikasi. Pertanyaannya, nasabah nanya lagi, kenapa harus pakai asuransi selain urusannya pajak? Ini jawabannya. Kalau konsumsi oleh duitnya hilang lah, habis lah jadi barang gitu ya. Investasi kan duit berkembang. Kenapa harus juga asuransi? Kalau kita bicara konsep diversifikasi atau investasi ya, diversifikasi investasi, ada namanya hedging. Bapak Ibu mungkin yang biasa investasi tahu. Di hedging, kita tuh kenal ada dua, investasi itu ada dua macam. Ada yang investasi yang namanya to market. Jadi tergantung kondisi pasar seperti hari ini nih. MSCI ngomong begini, Standard & Poor's ngomong begini, Moody's nurunin outlook, langsung tuh anjlok semua. Dolar udah mau 20.000. Dolar sekarang udah 17, hampir 17,5 ya Bapak Ibu ya. Dalam waktu 2 minggu tuh, hampir 17. Mark to market. Ya. Jadi ini semua terpengaruh oleh kondisi market. Bapak Ibu hari ini punya nilainya 1 miliar, belum tentu 2 tahun lagi, 1 tahun lagi nilainya tetap 1 miliar. Bisa naik, bisa turun. Dan di Indonesia, resiko turunnya jauh lebih besar daripada naiknya. Karena tadi, kita tergantung sama rating dari perusahaan luar negeri. Kita nggak punya perusahaan rating sendiri. MSCI ngomong begitu, yang kemarin kan Moody's ngomong begitu, langsung drop semua. Ini karena mark to market. Ya, ini. Tapi asuransi jiwa satu-satunya yang non mark to market. Jadi kalau kita bicara, Pak, kalau Bapak pengen tinggalin 1 miliar buat keluarga, 2 miliar buat keluarga, yang paling cocok adalah pakai uang pertanggungan asuransi jiwa. Karena mau kondisi market kayak gimana pun, mau MSCI mau ngomong apapun, kalau janjinya 2 miliar, tetap cairnya 2 miliar. Itu jawabannya kenapa pertama kita harus tetap punya asuransi jiwa di luar investasi kita yang udah macam-macam ini. Keren nggak Bapak Ibu? Ya, boleh tepuk tangan dong buat ya. Ini namanya UP sama endowment. Beberapa kan endowment kan kasih manfaat pasti kan. Walaupun mungkin ada yang protes, wah Pak endowmentnya nggak menarik. Returnnya kalau dihitung-hitung paling cuma 3%. 3% itu dijamin loh. 10 tahun, 20 tahun lagi itu 3% tetap 3%. Itu Manulife yang pusing ngaturin gimana supaya bisa tetap 3% di saat kondisi market lagi gonjang-ganjing kayak gini. Tapi nasabah dapat kepastian. Itu yang kita cari hari-hari ini ya, kepastian. Itu ya Bapak Ibu ya. Dapat sesuatu? Dapat. Oke, sip. Dapat, Pak. Nih, jadi kalau ketemu nasabah yang aku udah invest lah, duitku di emas semua. Ini cara ngomongnya. Oke? Terus kemudian ini sedikit. Ini yang selalu ditanya. Oh ya, sorry. Sebelum saya lupa. Selalu ada pertanyaan, Pak, kalau saya beliin asuransi, preminya bisa jadi pengurang pajak atau enggak? Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, kira-kira premi asuransi jadi pengurang pajak atau enggak? Enggak. Ada ya. Jadi di orang pribadi, tidak ada tulisan premi asuransi sebagai diskon pajak. Diskon pajak datangnya dari norma, PTKP, sumbangan wajib keagamaan, dan kalau karyawan tunjangan jabatan dan pensiun. Ya itu aja. Jadi tidak ada unsur penghematan pajak. Nah tapi kalau di perusahaan, ini sedikit aja, saya singgung sedikit. Apakah premi asuransi bisa menjadi penghemat pajak? Bisa. Syaratnya? Di karyawan kena PPh 21 oke. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tuh begini. Kemarin saya sudah share juga di tanggal 14. Jadi kalau kita bicara premi asuransi, di perusahaan ya ini tidak berlaku untuk orang pribadi ya. Di perusahaan itu ada dua kejadian.
Yang satu bisa dipakai sebagai penghemat pajak perusahaan, yang satu nggak bisa. Premi asuransi. Kapan bisa dipakai sebagai penghemat pajak perusahaan? Pada saat dia berikan asuransi untuk karyawan. Karyawan itu tandanya apa? Orang yang namanya ada di dalam payroll. Itu namanya karyawan. Ini akan ketemu nanti Undang-Undang PPH pasal 6. PPH pasal 6. Ini bisa dipakai sebagai biaya untuk mengurangi pajak. Itu aja ya penjelasannya. Nanti kalau diterangin lagi, kita bicara akuntansi panjang dan lebar. Tetapi premi juga bisa tidak menjadi pengurang pajak, alias bukan penghemat pajak. Kalau yang diberikan adalah pemegang saham atau pemilik. Ini tidak bisa dipakai sebagai penghemat pajak. Ini adanya di Undang-Undang PPH pasal 9. Kalau pemiliknya karyawan itu Pak? Kalau pemiliknya karyawan, karena dia namanya ada di payroll, maka dia statusnya adalah karyawan. Misalnya nih, dia pemegang saham, tapi dia jadi direktur yang digaji juga di situ. Ya sudah, dia bisa menikmati fasilitas as a karyawan, bukan sebagai pemilik. Jadi Itu dibiayakan fasilitas. dan menambah PPh 21 terus Betul. di PPh di Undang-Undang PPh pasal 6 ya tadi ya. Iya, ini ya, ini aturan. Nah, ini dia nih. Ini pasal 6, ini pasal 9. Sama-sama ngomongin premi asuransi di perusahaan. Tapi kalau dibayarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu dan anggota, itu tidak bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Nah, tapi kalau di sisi karyawan, untuk ngasih karyawan boleh. Tapi karyawan kena PPH. Jadi nanti kalau misalnya kita bicara, Pak, gimana caranya supaya hemat? Ini teknis ya. Jadi kalau misalnya, Pak, kasih premi asuransi untuk karyawan, itu bisa sebagai pengurang pajak di sisi perusahaan. Tapi di sisi karyawan kan dapat tambahan penghasilan. Nah, gimana supaya bisa dikatakan hemat? Caranya adalah preminya di bawah 250 juta setahun. Orang, Pak. Per orang. Oh. Karena PPH badan itu 22%. PPH orang pribadi itu, ini kan kalau 250 kan 15% maksimal. Nah, jadi kalau maksimal di 250 masih oke, masih ada kita bilang namanya penghematan di sisi perusahaan. Karena yang harusnya dibayar 22, bayarnya cuma tinggal 15. Tapi kalau misalnya beli polis untuk karyawan, preminya udah di atas 500 juta, itu udah nggak bisa disebut sebagai penghematan pajak lagi. Itu yang kita sebut sebagai tax planning. Kira-kira gitu. Nanti teknik lah, ini kita nggak terlalu relate. Kalau teman-teman nanti punya pertanyaan, boleh WhatsApp saya aja. Kalau misalnya berkaitan dengan case-case seperti ini. Ya, ini agak kompleks. Oke, hal penting seputar PPH, orang pribadi. Pertama, tadi ya, banyak utang, banyak anak, banyak premi, nggak bikin hemat pajak. Ya, karena penghemat pajak tadi cuma ini aja. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, Pak, anak saya kan banyak, utang saya ini banyak banget, Pak. Mosok sih pajak saya tetap sama? Sama, yang dilihat adalah penghasilan. Bukan harta, bukan utang, bukan tanggungan. Bukan juga premi. Ya, clear. Terus kemudian, apakah semua manfaat asuransi jiwa bebas pajak? Ini yang selalu ditanya. Pak, saya punya asuransi, bebas pajak enggak? Bener, Pak, bebas pajak. Kalau premi udah clear ya, bebas pajak. Nih, Undang-Undang PPH terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, bilang pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, dan karena meninggalnya orang yang tertanggung dan membayar asuransi beasiswa itu bebas pajak. Ya. Lingkup sakit itu apa? Penyakit kritis. Lingkup sakit itu apa? Ya sakit, asuransi kesehatan, terutama yang reimburse. Kan kalau cashless kan ya gak ada problem, kan uangnya langsung masuk ke rumah sakit. Tapi kalau reimburse, kita terima masuk ke rekening kita. Atau punya produk corporate solution, reimburse, masuk ke rekening kita. Itu bukan termasuk objek pajak. Jadi nanti harus tahu laporannya gimana. Setahun kemarin, Pak, saya sakit berkali-kali, masuk rumah sakit, pakai asuransi kumpulan. Duitnya di reimburse, Pak, karena aturan kantor saya atau aturan asuransinya saya mesti bayarin dulu, baru nanti saya reimburse. Duitnya masuk nih.
Setelah dihitung-hitung masuk banyak juga 300 juta di setahun. Nah itu harus tahu lapornya di mana. Kalau lapornya salah, maka 300 juta itu kena pajak. Nah kita tahu bahwa sakit itu nggak kena pajak, gitu ya. Tapi kalau di Guna nggak ada, ya kan? Ada teman-teman kan punya produk MDLA Plan C, kemudian ada MDWA, ya. Itu kan Dwi Guna semua, nggak ada, gitu. Adanya di mana? Adanya di sini. Makanya di pembaruan sudah ada kena pajak, Pak. Ini makanya. PMK nomor 168 tahun 2023. Di sini disebut Dwi Guna. Nah, yang selalu ditanyakan tuh begini, Pak, saya punya Dwi Guna. Katanya, kan selalu pakai katanya ya. Katanya, kalau manfaatnya cair, nilai tunai cair, saldo nilai tunai cair, itu kena pajak. Pajaknya progresif katanya. Oke. Teman-teman, dulu tahun 2000 itu ada surat edaran dari Dirjen Pajak. Surat edaran. Surat edaran itu ngomongin unit link. Jadi di surat edaran itu disebut begini, antara premi yang dibayarkan untuk risiko dan premi untuk yang dibayarkan untuk tabungan itu perlakuannya berbeda. Ya, jadi kalau manfaat karena risiko itu nggak kena pajak. Tapi kalau manfaat tabungan itu tetap bayar pajak. Pajaknya dibayarkan atas apa? Selisih antara premi yang dibayarkan dengan saldo nilai tunai yang cair, progresif. Tapi itu konteksnya adalah unit link. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu aturannya hanya berbentuk surat edaran. Sedangkan ini peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau dari sisi leveling aturan, ini lebih tinggi daripada surat edaran. Jadi kalau saya misalnya ada pemeriksaan atau apa, atau ada klien tanya, selalu saya patokannya ini. PMK nomor 168 tahun 2023 bilang bahwa penghasilan yang dipotong pajak penghasilan, ya kan, tidak termasuk manfaat asuransi Dwi Guna. Dan sampai hari ini aturan ini masih berlaku. Jadi buat teman-teman tidak ada kekhawatiran soal MDLA Plan C, ya kan, MDWA Plan apapun, gitu kira-kira. Keren. Ya. Apa? Yang penting dilaporkan di SPT-nya. Yang penting dilaporkan, gitu ya. Jadi ini dibawa aja. Nanti kalau ada ketemu kliennya. Slide-nya dapat nggak? Kenapa? Sisanya? Slide-nya Bapak nanti dikasih. Boleh sih nanti saya aja. Oke, nah ini yang paling penting. Lapornya gimana? Kan mumpung belum ada lapor nih, jadi supaya nggak salah lapor. Ini saya di awal bukan untuk nasabah, untuk kita sebagai life planner. Laporan pajak seorang life planner itu kayak gimana, gitu ya. Pertama, yang teman-teman harus tahu adalah teman-teman tuh punya kode lapangan usaha. Jadi kalau bedanya Kortek dengan SPT kita yang dulu, SPT kita yang dulu cuma bilang, pekerjaan kamu apa? Pekerjaan bebas. Agen asuransi, ya agen asuransi sama kayak dokter, sama kayak pengacara, notaris, dan sebagainya. Kalau sekarang itu ada kodenya. Kodenya adalah 66221. Diisinya di mana? Di bagian nih, profil wajib pajak. Jadi kalau misalnya nih, ada yang baru join, dulu karyawan, dulu terdaftarnya karyawan, karena memang Dirjen Pajak ya akan lihat, kalau belum ada perubahan, pakai yang lama, karyawan. Nah, kalau udah karyawan, nanti dampaknya adalah, teman-teman nggak bisa pakai ini. Norma. Nah, nggak bisa, gitu. Jadi, harus dicek dulu, ininya diubah, kodenya 66221, aktivitas agen asuransi, itu ada sendiri. Tuh, buat teman-teman. Ini di bagian paling kanan ya, kanan saya, portal saya. Jadi portal saya ada profil wajib pajak. Ini boleh diedit, boleh diubah, ya, diubah. Terus yang kedua, ini jangan lupa teman-teman mengajukan namanya norma. Dulu kita lapor SPT nggak pakai mengajukan norma ya, karena kita agen asuransi kita pakai aja, langsung kita input 50%. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi kalau kita belum dapat ini, maka di SPT kita nggak bisa klik tuh norma. Dampaknya apa? Kita bayar pajak lebih mahal. Kenapa? Karena kita nggak dapat diskon. Nah, jadi teman-teman bisa ajuin ini. Ini juga ada di Cortex. Pak, sebelumnya Pak, lupa screenshot Pak. Ini? Oh ya, wes. Oke. Pak, tapi kalau Caranya suami- mengajukannya gimana, Pak? suami buka izin,
nggak apa-apa. Ibu kan laporan pajaknya terpisah atau bareng? Gabung. Kalau gabung suami ikutin ini juga, gitu. Normal. Minta norma juga. Pengajuannya gimana, Pak? Nah, Jadi suami dipotong 50%. iya, dapat diskon 50%, lumayan loh dari koperasinya untuk perhitungan pajaknya. Oh, karyawan. Nah, kalau karyawan nanti ada apa namanya di bagian dalam nanti. Saya nanti coba buka. Nah, kalau sekarang tercatat karyawan terus kita nggak ubah, biarin aja lah satu, tidak apa-apa ya. Ibu nggak bisa ngajuin norma nanti masalahnya. Ini nggak bisa keluar. Jadi bukan dapat diskon. Mengajukannya cara mengajukan. Oke, cara mengajukannya. Nih, ada namanya, sorry. Oh, hilang ya. Nah, ini ada namanya layanan wajib pajak. Ini ya, Bapak Ibu catat. Layanan wajib pajak. Nanti diklik ada namanya layanan administrasi. Dan diklik di situ mengajukan. Nah, kenapa ini penting? Jadi norma harusnya diajukan pada saat tahun fiskal. Contoh begini. Ini tahun 2026 kan? Ini namanya tahun fiskal 2026. Lapornya nanti tahun depan. Kalau mau dapat norma untuk tahun pajak sekarang, Bapak Ibu ngajuinnya harus sekarang, maksimal bulan Maret. Jadi kalau Bapak Ibu ngajuinnya nanti tahun 2027, itu nggak bisa. Udah nggak bisa. Nah sekarang, untuk yang tahun 2025 kan kita nggak tahu kemarin ada aturan begini. Ini dikasih keringanan. Untuk yang tahun 2025 kita boleh ngajuin sekarang, walaupun tahunnya udah lewat. Boleh ngajuin sekarang. Gitu. Jadi kita dikasih keringanan. Ini dan ini kan saya ngajuin untuk tahun 2025, ini ngajuin untuk 2026. Ya, karena kan ini udah tahun 2026 nih. Pada saat mengajukan ini, apa tadi? Tidak ada hal yang sulit, sebenarnya cuma diketik aja, kode tadi 66221 diisi, nama kita KTP udah terisi, langsung bisa muncul ini. Nanti kita akan dapat konfirmasi di email. Nah inilah yang nanti membuat di SPT kita bisa klik penghasilan saya sebagai COT 1 miliar 1 bulan. Sorry 1 miliar 1 tahun. Saya bisa klik nih, saya berhak mendapatkan norma. Itu bisa klik. Tapi kalau saya nggak punya ini, saya nggak bisa klik normanya. Jadi saya harus bayar cepat. Otomatis nggak nyampe 10 menit lah. Begitu kita ngajukan, selama tahun terpenuhi tahunnya. Itu di lapor Cortex. Kenapa? Di Cortexnya. Di Cortexnya di sini nih. Aplikasi Cortex ya. Di aplikasi Cortex nih di bagian layanan menu layanan wajib pajak. Berarti pelapor tahun 2025 2026 beda Pak, jadi dua. Kok belum punya Iya, kalau belum punya MPPN ngajuin dua-duanya. dua-duanya. Nah, nanti tahun depan udah nggak bisa. Jadi kalau tahun depan ngajuin untuk yang tahun 2026 udah nggak bisa. Ngajuin 2026 itu harus sekarang. Gitu. Jadi Nah, pemberesannya tahun terakhir ya Pak ya. iya, untuk MPPN ini. Ya, Ngaju Pak. si normal. Ya, Kalau misalnya sebagai planner juga punya usaha lain, apakah bisa pakai nama? bisa Pak, bisa. Nah, jadi nah ini contohnya sebentar. Nah ini, tadi kan ada pertanyaan, Pak, suami saya kerja di kantor. Iya, dia karyawan. Kita Kemudian agent. istrinya saya agent atau Bapak karyawan juga, agent juga gitu ya. Nah, di sini ada sumber penghasilan. Diklik cek 2. Pekerjaan bebas ya, pekerjaan iya. Nah, nanti yang akan diisi jauh lebih banyak dibandingkan kalau Bapak karyawan aja. Tadi yang saya bilang, lampirannya bisa sampai 5 kalau kita sebagai life planner. Kalau karyawan aja, itu lampirannya cuma 2. Gitu. Otomatis muncul dia, nggak usah dipusingin, Bu. Jadi salah ngeklik, makanya saya bilang, salah ngeklik, itu di sananya nanti munculnya beda. Ya kira gitu. Itu pengetahuan buat teman-teman. Berarti di sumber penghasilan di klik 2 itu. Klik 2, nanti diklik. Karyawan sama agent. Betul. Jadi pekerjaan bebas sama pekerjaan. Nanti di SPT-nya akan muncul pertanyaan mengenai pekerjaan. SPT-nya udah, bukti potongnya udah ada belum? Biasanya kan udah kan kalau di kantor kan. Itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu Pak. Jadi nggak usah pusing. Kalau double job gimana? Saran saya kalau double job, ambil mana income terbesar. Kalau Bapak Ibu sekarang double job, saya karyawan juga, saya agent juga, ambil tadi di kode lapangan usahanya, ambil yang penghasilan terbesar. Misalnya gini, agen asuransi memberikan penghasilan terbesar, ya udah KLU-nya sebagai agen asuransi. Gitu. Kalau Gitu ya. dua-duanya usaha, tapi itu yang tadi pertanyaannya Pak. Pokoknya dua-duanya usaha, satu sebagai agen asuransi, satu misalnya Usaha.
Oke, ada pilihan ketiga. Jadi pilihannya ada 3. Pekerjaan bebas, atau pengusaha dengan OPPT. Ini OPPT OPPT objek pajak apa namanya? Pengusaha dengan tarif tertentu. oh yang Nah. UKM. UKM. Betul. Oh, yang Bisa Jadi kalau pengusaha kos-kosan gitu Pak sama ijazah sosial masuk ke sana kerjaan bebas. kalau kos-kosan, pengusaha dengan omset tertentu. Jadi omset tertentu itu adalah semua usaha yang omsetnya di bawah 4,8 juta setahun. Kena iya UMKM. Itu kan sampai sekarang sebenarnya udah selesai tahun 2025, tapi sampai sekarang belum ada aturan baru, jadi itu masih bisa dipakai. perpanjang, Mas. Trading gitu apa? Pekerjaan bebas. Oh bisa pakai ajukan norma juga. Boleh, ajukan norma. Cuman kalau trading itu, kalau nggak salah normanya beda, kali 5%. Itu ada tabelnya banyak gitu ya. Pak, kalau pekerjaannya itu dia kayak freelance gitu Pak. Jadi tapi dia konsisten, dia dapat penghasilan setiap Pekerjaan bulan, bebas. tapi nggak dilaporkan itu dari yang pemberi kajian. Jadi maksudnya gini, kayak kita ngajar. Nah kita kan ngajar kan nggak ada laporan apa-apa ya, kita tapi dapat income setiap bulannya. Itu kayak gimana tuh? Si pemberi pekerjaan motong pajak nggak? Enggak, kan kita cuma ngajar anaknya gitu. Ngajar Oke, anak Pak. kita dapat itu, Oke. tapi memang income-nya nggak besar lah Iya. kayak gitu kan. Itu masuk kategorinya pekerjaan bebas, ya kan? Pekerjaan bebas. Ibu berhak pakai norma. Terus kemudian kalau mau dilaporkan apa ya penghasilan yang ibu terima aja. Kalau mau dilaporkan, gitu. Misalnya nih, sorry, ini saya kasih, mungkin supaya memudahkan nih, Ibu kan lab planner di Manulife. Income 1 tahun 800 juta. Terus ngajar karena passion. 1 tahun cuma dapat 200 juta. Boleh aja 200 juta nggak dilaporin sepanjang tadi nggak ada bukti potong dari si dia, Iya. dan itu nggak signifikan secara harta, nggak membuat ibu kaya raya gitu. Itu boleh. Karena nanti kan endingnya sebenarnya dari 800 juta yang ibunya harus laporkan sebagai lab planner, itu sudah mencukupi belum ininya? Kalau udah mencukupi, udah nggak ada masalah. Kira-kira begitu. Kalau pensiun Pak. Pensiun itu pekerjaan ya, kalau nggak salah ya. Pensiun kan pekerjaan bebas. Ibu berhak atas norma. Ya. Mau pensiun. Lanjut dulu Iya. teman-teman, Kita lanjut dulu deh. Nah, Banyak. tadi pertanyaan tadi yang di online. Yang lapor, kalau polis itu siapa? Yang lapor polis adalah pemegang polis, bukan termaslahat, ya, bukan penerima manfaat, bukan tertanggung. Yang lapor adalah pemegang polis. Nah, pemegang polis itu punya dua kewajiban lapor. Pertama, dia lapor polis asuransi yang dia miliki, yang dia beli, itu kewajiban dia. Kewajiban kedua adalah kalau nilai tunainya cair. Dapat nih nilai tunai. Tadi MDLA plan 3, ya, survive, dapat tuh keluar cair. Nilai tunai cair. Nah, ini kewajiban pemegang polis. Kenapa? Nilai tunai diterimanya kan sama pemegang polis. Ya kan? Nah, kalau penerima manfaat, beneficiary atau termaslahat, itu lapornya berkaitan dengan UP meninggal aja. Ini termasuk nilai tunai sakit kritis ya. Sakit kritis itu kan klaimnya cairnya ke pemegang polis, bukan ke penerima manfaat. Bukan ke tertanggung juga. Ya kan? Nah, itu yang lapor ini. Nah, kita ngomongin soal polis dulu. Selalu kan jadi pertanyaan, Pak, lapornya gimana gitu kan? Nih, lapor polis itu adanya di lampiran 1. Lampiran 1 itu ada di semua karyawan, ada di kita, semua ada lampiran 1. Namanya daftar harta. Di lampiran 1, polis itu dilaporin di bagian mana? Di bagian investasi atau sekuritas. Bedanya apa dengan SPT kita zaman dulu? SPT zaman dulu nggak ada namanya asuransi. Adanya investasi lain-lain. 039. Sekarang dikasih kode khusus. Makanya kenapa kok dikasih kode khusus? Supaya Bapak Ibu yang punya asuransi lapor. Gampang lapornya. Karena sudah ada kategori khusus. Kode kategorinya adalah kalau unit link 0311, asuransi non-unit link tradisional itu 0310.
Unit link 39. 13. Nah, Unit link. kan tadi pertanyaannya Pak, apa namanya, polis saya itu udah bayar udah lama, udah nggak bayar lagi, nggak ada nilai tunainya juga, asuransi jiwa murni gitu. Gimana cara lapornya? Cara lapornya sama, mau ada nilai tunai, nggak ada nilai tunai, cara lapornya sama. Yang beda apa yang dilaporkan. Cara lapornya sama. Jadi kalau unit link, kemudian 0310 yang tradisional, pertama NPWP, NPWP-nya Manulife. Berapa? Makanya hari ini cara kontak nasabah yang paling enak. Bu, udah tahu belum? Pak, udah tahu belum NPWP-nya Manulife? Karena di website udah ada. Informasinya ada di teman-teman loh. Itu kuncinya. Coba cari NPWP-nya Manulife Indonesia. Yang ada muncul Mami. Manulife Indonesia nggak ada. Jadi teman-teman bisa kontak nasabah, buka pembicaraan dengan, Bu, udah waktunya lapor SPT. Udah tahu belum NPWP-nya Manulife berapa? Itu informasi yang Bapak Ibu bisa pakai untuk komunikasi. Ini NPWP-nya Manulife. Nanti begitu diisi NPWP Manulife udah benar, langsung otomatis muncul Manulife-nya, gitu ya. Nomor akun. Makanya saya bilang, bagaimana caranya lapor polis di agregat? Maksudnya gini loh. Dari Manulife saya punya polis 10 polis, saya tulis saja Manulife total P sekian gitu. Udah nggak bisa karena ditanya nomor akun. Nomor akun ini adalah nomor polis. Dan ini ada bintangnya. Kalau ada bintangnya, nggak boleh nggak diisi. Harus diisi. Kalau nggak diisi, nggak bisa maju nih. Nggak bisa simpan, nggak bisa diklik. Itu nomor akunnya cuma satu, Pak. Ya, makanya lapornya satu-satu, Bu. Iya. Tanggal masuknya juga perlu ya, Pak? Kenapa? digabung jadi satu. Tanggal masuk. Ya, tanggal masuk ada. Bentar, ya. Nomor akun, nih ya. Nomor akun itu nomor polis. Jadi nomor satu-satu. Tuh. Yang kedua, yang ditanya lagi, harga perolehan. Definisi harga perolehan adalah premi tahunan yang sudah dibayarkan. Berapa? Udah bayar, misalnya setahun 100 juta, udah bayar 3 tahun ya 300, masuknya 300. Tahun depan Sudah fully paid, Pak. Sudah fully paid. Bayar berapa dulu waktu tahun 95 fully paid-nya? Totalnya yang sebelum Totalnya 50 juta. Kalau dulu nggak dilapor karena dia non-unit link, sudah selesai bayar, tahun nilai saat ini 0, teman-teman MUCC 0 ya, ya nilai tunainya. Nah itu bagaimana Pak? Itu nilai saat ini nggak bisa diklik 0 Pak, Rp1. Satu, betul. Satu. Nah, jadi itu triknya. Sorry. Kita berangkat dari sini ya, harga perolehan itu kami tahunan yang sudah dibayar. Pak, saya udah selesai masa pembayaran saya ya. Berapa dulu waktu selesai? Misalnya 50 juta, 50 juta. Gitu ya. Jadi kalau nggak nambah nilai nggak nambah premi tahunan ya udah memang berapa dulu yang dibayar ya akumulasinya ditulis. Kalau yang dulu dibayarkan misalnya dilaporkan adalah nilai tunainya, harga perolehannya ditulis nilai tunai yang udah dilaporin boleh dong? Dulu. Ya, jadi misalnya lapornya yang lalu-lalu sebelum Cortex ini adalah nilai tunai. Ya. Terus sekarang nulisnya harga perolehannya nilai tunainya aja, Pak. Oh, nggak bisa, Bu, karena di sini ada nilai saat ini. Oh iya, saat ini nilai tunai, Pak. Tapi harga perolehannya tuh nilai tunai juga. Nilai tunai yang lalu. Jadi nggak sesuai nomenklaturnya, Bu. Nomenklaturnya harga perolehan itu harga, kalau asuransi adalah premi tahunan yang sudah dibayar. Nah, jadi nggak cocok, nanti nggak match. Nah, pertanyaan nasabah begini. Pertanyaannya gini. Jadi kalau yang tadi yang saya cerita, fully paid ini yang repotin itu yang fully paid nih, Pak. Iya. Yang fully paid terus dia punya harga perolehan, let's say dia bayar preminya 100 juta kali 5 deh. 100 juta kali 5. Ini kita tuh ada penyakit kritis, Pak. 0 rupiah, Pak. 0 rupiah. 0 rupiah itu manfaatnya kan? Nilai tunainya. Nilai tunainya, oke. 0 rupiah, Pak. Nah, nilai tunainya. Iya. Nah, itu sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Iya. Sudah selesai bayar. Jadi itu nulisnya gimana? Harga perolehan adalah premi tahunan. dikali Harga saat ini 1. Kebetulan kenapa 1? Karena 0 nggak bisa. Di sini nggak bisa input 0 itu. Kenapa? Nih. harga perolehan 100 juta kali 5. Yang nggak harus disebut angkanya. Iya, total kan? Iya. Yang nggak perlu disebut angkanya adalah manfaat.
Pertama, manfaat karena kematian. UP itu dianggap nol karena apa? Ya nggak ada kewajiban perpajakan atas UP. Oh. Kemudian manfaat cedera atau sakit atau pemberian manfaatnya diberikan karena kerugian ekonomi yang timbul karena suatu kejadian. Biasanya asuransi mobil misalnya. Itu juga nilai saat ininya nol. Tuh. Terus ROP, MDLA, Plan B Oh, itu juga nol. Ya, Kalian dana premi yang dibayarkan sebelumnya oleh perusahaan asuransi. ya, ya. Itu jadi On payment. UP penyakit kritis, sakit, apa namanya asuransi kesehatan, reimburse maupun cashless gitu ya. Terus kemudian ROP itu di perolehan dinilai saat ini di inputnya satu. Kenapa nggak bisa nol? Ya karena nggak bisa diisi nol, di sini nggak bisa diisinya sama. Jadi kalau misalnya yang lalu-lalu Pak, yang tadi saya cerita 1995, 1997 tuh nggak ada peraturan ini Pak. Iya. Berarti terus kita masukin lagi kapan tahun perolehan Iya. 1997. Betul. Ada tahun perolehan harus dimasukkan. Nah, terus nggak perlu itu bukan perbaikan SPT. Oke. Jadi gini, prinsipnya SPT itu kalau Bapak Ibu belum diperiksa itu boleh diperbaiki. Memang aturan di undang-undangnya bilang masa kedaluarsa pemeriksaan pajak itu 5 tahun. Artinya kalau udah lewat 5 tahun itu sebenarnya udah bebas pemeriksaan pajak. Jadi ya diperbaiki juga nggak apa-apa karena udah lewat 5 tahun. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kan aturan baru ya, gimana kita menyikapinya? Ya kita menyesuaikan. Karena ini nanti akan berlaku ke depan terus sampai asuransinya cair. UP-nya satu-satu, betul. Nah, Pak, kalau Ya. saya kalau sudah lebih dari 5 tahun, terus nilai tunai harga perolehan ditulis sama dengan 1. Ya. Oh, harga perolehan nggak bisa Bu, karena memang nomenklaturnya bilang premi tahunan yang sudah dibayar. Nah, iya. Kalau tahun perolehan, Tahun perolehan dulu belinya tahun berapa Bu? 95 kali. Ya, Zoom mau nanya nih, Zoom. ya 2019 Pak. 15, ya 2019. Nah, Berarti belinya ya tahunannya total kan? Total yang udah dibayarkan. Pak, berarti 2025, 5 tahun ke belakang berarti polis-polis yang sebelum maksimal di 2019 dong. Ya Pak? Iya, yang wajib ya. Tapi kalau saya pengen aman ya saya masukin semua. Karena nanti UP-nya suatu saat cair. Daripada nanti turunan saya di anak saya misalnya diperiksa gara-gara tiba-tiba duit dapat 2 miliar, gaji dia cuma misalnya 20 juta. Ya kan? Nah, itu saya memilih untuk saya masukin aja. Karena tadi. Mau nanya Pak, mau nanya. Oke, sebentar Bu. Kalau mau kita masukin mau atau enggak, perusahaan asuransi udah lapor. Bapak tuh punya polis 10, kenapa yang di sini cuma ada 5? Kalau Sorry, ini yang online dulu kasihan. Iya Bu, silakan yang online. Mau nanya nilai perolehan itu yang diperjelas apa isinya? UP, Harga perolehan. nilai tunai. Harga perolehan adalah premi tahunan yang sudah dibayarkan. dikali kalau udah selesai bayar. Ya, kalau misalnya udah 3 kali bayar, ya 3 kali. Kalau udah 4 kali, 4 kali. Kenapa disebut nilai perolehan ya Pak? Karena yang diterima kalau nilai tunai itu nggak sebesar premi loh. Waduh, kalau itu pertanyaannya mungkin jangan ke saya ya Bu ya. Ini karena nomenklaturnya nomenklatur umum semua. Di aset lain juga sama. Pakainya perolehan sama nilai saat ini. Masukin nilai. Gitu. Nah, berikutnya mau difoto Pak yang tadi tuh. Oh ini nih yang nggak perlu dilaporkan. Nah ini. Ya. Yang tidak termasuk nilai tunai yang harus dilaporkan adalah UP, ya kan? Manfaat sakit sama ROP. Oh, berarti kalau punya MUHC nggak perlu lapor ya Pak? Ya. Tapi Nah, Pak, kalau kesehatan nggak perlu lapor saat duitnya masuk, gimana Pak? Kalau RM Oke. kan bisa gede. Jadi ini dulu ya, polisnya dulu. Ini nih yang paling atas dulu nih. Terus bagaimana kalau manfaatnya cair? Mau nilai tunai yang diterima pemegang polis atau UP yang diterima oleh penerima manfaat? Lapornya di mana? Lapornya di sini nih. Lampiran 2 di penghasilan yang dikecualikan dari pajak. Lampiran 2. Nah ini. Jadi di lampiran 2 ini, kalau Bapak Ibu klik di sini, ini ada pilihan. Dapat duit dari mana? Pembebasan utang, hibah, warisan. Ada di sini klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa.
Jadi nilai tunai cair ke pemegang polis lapor lagi di sini lampiran 2. Terus kemudian gini, apa yang terjadi kalau si tertanggung meninggal? Maka kewajiban pemegang polis untuk lapor polisnya selesai. Polisnya hilang. Jadi kalau misalnya di tahun 2026 nih, si tertanggung meninggal dunia, polisnya kan selesai. Tahun depan itu polis dihapus. Yang tadi di sini nih, yang tadi dilaporkan di sini, sorry. Ini dihapus nih tahun depan karena tahun ini si tertanggung meninggal dunia. Gitu ya. Ini dihapus. Berarti polis-polis yang sudah selesai bayar itu tak masukin. Iya, saran saya. Kalau dulu kan, Pak, nanya dong. kalau sekarang masih masukin nilai. Dua-duanya. Masalahnya sekarang ditanya dua-duanya. Gitu. Pak, Iya. boleh tanya, Pak? Ya, siapa Bu? Silakan Bu. Ya, Bu Betty. Pak mau tanya, kalau tahun misalnya beli asuransi 2010, bayar premi 5 tahun, berarti selesai 2015. Ya. Tahun perolehan itu saya harus taruh 2010 atau 2015? Karena Total yang Ibu bayar sampai 2015. berarti saya anggap tahun perolehannya 2015 gitu, bukan tahun masuk asuransi kan? Tahun perolehannya 2010. 2010, Bet. Tapi 2010 kan baru bayar preminya 1 kali. Ini nih gini Bu, ini filosofinya ya. Misalnya gini, Ibu beli asuransi di tahun 2025. Sekarang tahun 2026 kan? Ibu udah berapa kali? Sekali. Ya udah, kan nilai yang dicantumkan perolehan baru 1 kali. Bayar 1 kali manfaat udah bisa diterima kalau bisa terjadi resiko. Tapi ini yang sudah lama kan kita bicara. Ya. Yang sudah fully paid. Iya, saya balikin dengan kondisi misalnya polisnya baru. Ibu bayar 1 kali. Manfaatnya berlaku penuh atau enggak? Misalnya terjadi resiko UP-nya, oh ini masa pembayarannya 5 tahun baru bayar setahun, berarti keluarnya UP 1/5 gitu enggak? Enggak. Iya kan? Jadi pada saat tahun pertama dia bayar sekali, manfaatnya udah bisa diterima penuh. Di saat itulah disebut sebagai tahun perolehan. Tanggal berapa? Ya, gitu Bu. Jadi kalau misalnya belinya tahun 2010, MPP-nya selesai 2010, karena 2010 Ibu sebenarnya sudah bisa menikmati manfaat penuh dari asuransi. Perolehan itu waktu beli itu sekali itulah yang Berarti pada saat 2010 itu saya harus totalkan semua yang sudah saya bayar, walaupun pada saat itu kan 2010 hanya bayar 1 kali. Belum, Bu. Kan Ibu baru bayar sekali ya, perolehannya Ibu baru sekali. Tahun depan baru isinya. Baru tahun depan naik lagi, tahun depan naik lagi. Loh kan sudah lewat bayar preminya. Misalnya masuknya 2010, bayar 5 juta. Saya mau lapor sekarang. Saya tulis tahun perolehan 2010. Nah, 2010 itu tahun perolehannya dan saya harus tulis berapa? 5 juta atau 50 juta? 25 juta. Ibu udah bayar 5 tahun kan? Jadi 5 tahun, selesai 2015 misalnya. Harga perolehannya adalah 5 kali premi tahunan yang sudah Ibu bayarkan. Iya. 5. Tahun depan sama, karena Ibu kan udah bayar lagi. Tahun depannya lagi sama, sepanjang polis itu masih invoice. Berarti setiap tahun kita ngisi setiap Pak. Tiap tahun, sebenarnya gini, tiap tahun yang kita lakukan nanti tinggal ngedit. Jadi nanti ada simbol pensil gitu, kita tinggal klik. Iya. Ada nggak berubah? Karena ini kan pasti nilai saat ini naik turun. Iya. Sejak 1 Desember, tinggal ngedit. Jadi udah nggak perlu nginput live lagi, nggak perlu nginput nomor polis lagi, udah nggak perlu. Awal lagi. Ya. Kalau usah dilapor. Kesehatan. Pada intinya, kalau saya, kalau lapor, bahwa ada aturan seperti ini lebih berkaitan ke sini nih, nilai saat ininya. Karena saya nggak akan dapat nilai apapun dari situ. Itu. Jadi Ya. Kalau suka mau lapor mah nggak lapor. Iya. Kalah. Saya kembalikan ke Bapak Ibu ya, saya hanya kasih tahu bahwa mau lapor mau nggak lapor, Dirjen Pajak udah tahu karena Manulife yang udah lapor ke Dirjen Pajak. Iya. Rembesnya itu loh. Itu data Kalau sekolah di rembes sini berarti masuk pajak. berarti kalau Iya. kesehatan ini Perolehannya sampai sampai ini jadi kita bayar. ada salah input Terus mulai saat beli tahun. Iya, nanti makanya gue harus perbaikan. Iya. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, duitnya cair. Mau dari
endowment mau dari manfaat air polis, duitnya cair. UP masuknya ke sini. Kalau masuk ke sini, itu nanti di laporan pajak kita, di SPT induk namanya, itu bukan masuk penghasilan yang kena pajak. Jadi seberapapun besarnya, nggak akan kena 0 sampai tadi 5 sampai 35%. Ya, walaupun ini bisa dimasukkan 2 miliar, 3 miliar, nggak akan kena 3%. Itu Bapak Ibu. Jadi seneng kalau punya penghasilan yang tidak kena pajak kan, seneng ya. Keren loh. Jadi keren sebenarnya asuransi itu. Oke, lanjut. Nah ini kebetulan ya tadi saya bilang. Jadi sebenarnya SPT kita 5 tahun kebelakang itu boleh dibenerin sepanjang kita belum ada pemeriksaan. Boleh kita benerin. Sepanjang pembetulannya tidak membuat kita lebih bayar atau kurang bayar. Jadi misalnya memperbaiki harta itu tidak membuat kita lebih atau kurang bayar. Itu boleh. Ya, itu dibuka peluangnya. Pak, Ya, yang terkait yang ini Pak, yang ini. pemegang polisnya pertama orang tua, Oke. tertanggungnya anak. Kayak produk Pro Junior itu kita punya itu dia umur berapa saya lupa, dia otomatis pemegang polisnya anak. Berubah. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau anaknya umur selama pemegang polisnya belum berubah, itu memang kan kita laporkan di saya, orang tua. Tapi waktu dia berubah, tandanya anaknya sudah dewasa, kita laporan waktu dia punya SPT sendiri, jadi hilangkan ini, masukin ke... Betul. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, pertanyaan kedua Pak. Tadi yang terkait tadi Bu Kristi tanya juga, kan tadi disuruh laporkan yang sebelum-sebelumnya. Dulu. Sebenarnya waktu lapor SPT itu akan dihubungkan dengan income-nya kita. Betul. Nah, kalau ternyata sekarang ini brok kita keluarin, kita punya polis, bagaimana dengan income-nya kita? Oke. Jadi ada tipsnya. Ini tips ini saya dapat dari konsultan pajak saya. Kalau misalnya ini bukan berkaitan dengan asuransi ya, dengan harta lain yang memang nilai perolehan nilai saat ini itu signifikan perubahannya. Caranya gimana? Dicicil. Kan tadi SPT kita 5 tahun ke belakang itu boleh dibenerin. Kalau punya harta yang belum pernah kita sempat laporin, dicicil aja pembetulan yang tahun 2021, nanti sisanya masukin 2022, sisanya lagi masuk 2023, sampai total masuk 2025. Itu caranya. Kalau nggak mau, langsung masuk sekaligus. Oh. Gitu. Jadi ditarik mundur. Jadi misalnya nih, saya punya 5 rumah. Kalau saya masukin 5-5-nya sekarang, karena saya nggak pernah ikut tax amnesty misalnya, kan kelihatan banget tiba-tiba harta saya dus. Karena kan ini nanti di laporan pajak, ini nanti kan dijumlah. Nilai saat ini dijumlah menjadi harta yang kita miliki saat ini. Begitu kita masukin nilai kita rumah 5, wah langsung naik tuh harta saya 10 miliar. Kan repot, pasti warning lah. Caranya adalah 2021 saya masukin 1. Saya betulin. Kan pembetulan tuh sekarang kita lakukan untuk SPT kita yang 2021. 2022 saya masukin 1 lagi, jadi saya punya 2. 2023 saya tambahin 1 lagi. 2024 masukin 1 lagi sampai 2025 saya punya 5. Oh, tapi ngebetulinnya semua sekarang. Sekarang. Untuk 2021, 2022, 2023, 2024. Iya, kalau mau repot. Tapi kalau asuransi, kalau saran saya nggak usah pusing begitu karena preminya tidak akan signifikan. Kecuali Bapak Isi punya premi yang tadi kayak di Singapura itu 300 triliun. 300 juta Singapura. Singapura masuk Guinness Books of Record ya teman-teman, bayarnya nasabahnya 5T. Jadi Premi 5T. laporan asetnya yang anggaplah kita bicara polis ya, polis semua. Kita masukkan sekarang pun sebenarnya dia udah tidak kotak-katik dengan income kita yang dulu-dulu sebenarnya cukup apa tidak untuk membayar polis asuransi. Karena pada dasarnya, betul. Pada dasarnya tadi saya bilang, daluarsa pemberian pajak itu 5 tahun. Jadi kalau ibu udah lolos, misalnya beli polis tahun 90 misalnya, sampai tahun 2025 udah lolos, artinya nggak akan diperiksa lagi karena masa pemeriksaan yang 9 tahun 90 itu hanya sampai tahun 95. Kalau udah lewat 95 itu sebenarnya udah aman gitu. Gitu kira-kira filosofi kita. Saja ya. Iya. Gitu. Kalau orang tua ya dia punya polis, punya harta di rekening bank gitu, deposito, tapi dia nggak punya BPKB itu gimana Pak? Belum pernah pelaporan. Oke, banknya yang lapor. Nanti makanya kalau kayak gitu, saran saya selalu ini udah ngomong ke hal yang lain ya, estate planning. Bisa lakukan hibah. Jadi hibah atas nama ibu, atas nama anak-anaknya. Itu salah satu caranya. Jadi diubah
rekening bank. rekening bank tersebut ke atas nama anak-anaknya. Kalau mau, kalau nggak mau ya nanti ikutnya diwaris. Dia Gitu. nggak usah bikin NPWP kan Pak, kan udah tua banget. Kalau sekarang itu Ya. sebenarnya kan NPWP sama ini kan udah connect ya. Gitu. Jadi kalau pada dasarnya orang nggak punya NPWP pun sekarang hartanya udah terekspos Iya sama betul, pajak. maksud saya gitu. Jadi mau lapor mau enggak, kalau signifikan ya sebaiknya lapor. Kenapa? Kalau nggak lebih dari 1 M kan bank bakal. Enggak ya. Tapi nanti kalau misalnya orang tuanya nggak ada, itu uang kan jadi warisan buat kita. Betul. Nah, kita kan ada ya. Iya, kemungkinan. Nah, ya. Terimanya tunai. Warisan. Ini sedikit melenceng. Lapor SPT perkara harta warisan. Warisan tuh ada di sini nih. Di lampiran tadi. Sebentar. Di lampiran 2. Nih ya. Ini salah satunya ada warisan. Nah, kalau warisan ini nanti ada kolom isian tambahan. NPWP pemilik sebelumnya. Orang tua misalnya. Itu ditanya. Jadi apa namanya, mau kayak gimana kalau misalnya kita nggak bisa ngisi, misalkan orang tua nggak punya nggak punya NPWP, maka warisan itu dianggap sebagai penghasilan. Itu makanya sebaiknya dibenerinnya sekarang. Banyak cara. Tadi pakai cara estate planning, hibah misalnya, atau pakai cara ya udah dikit-dikit dipindahin ke anak misalnya. Itu caranya. Karena kalau signifikan, Pak, kasih tunai. ya nggak apa-apa. Jadi belinya emas, kasih emas aja. Gitu. Pak, Bisa. yang dipindahin ke anak itu yang tadi Bapak bilang, walaupun secara sertifikatnya belum berubah. Oh, kalau rumah nggak bisa, Bu. Rumah kan hibah, harus pakai akte hibah, harus balik nama. Ini contohnya kan tadi rekening di bank, rekening orang tua di bank, orang tua nggak punya NPWP, gimana? Kalau secara laporan pajak nanti nggak bisa masuk warisan. Karena orang tua nggak punya NPWP, di sini kita nggak bisa ngisi NPWP orang tua. Anaknya dikasih duit juga bingung Pak, itu penghasilan dari mana? Kalau hibah nggak apa-apa, ibu masukin sebagai hibah aja. Kayaknya orang Hibah orang tua ke anak kan bebas pajak. Tuh. Beri Makanya asing. pendekatannya estate planning. Jadi semua depositnya diganti nama gitu ya? Ya, hibah aja ke anak. Caranya. Ditarik tunai, baru ditarik tunai terus beli mata uang asing. Pak, kan mata uang asing. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Tapi Terus maksudnya penyerahannya dalam bentuk hibah. Ini yang paling masuk penting. SPP, Oke, masuk hibah. Hibah. Ya, oke. Kita lanjut. keluar Ya, pengeluaran. lanjut. Peluang. Aja ke pasar. Tadi saya bilang. Ini ya, karena ketidaktahuan, banyak orang yang merasa bahwa kehidupan pajaknya normal-normal aja, baik-baik aja, tertib-tertib aja. Tiba-tiba dapat surat dari pajak. Gara-gara apa? Pertama nggak lapor, nggak pernah nulis SPT. Sedangkan tadi nggak lapor SPT itu kena denda kan 100.000 per tahun kan. Berakumulasi bisa 10 tahun udah 1 juta. Belum termasuk denda pajaknya. Terus misalnya tadi punya kontrakan banyak, dia bikin yang kontrakan kan nggak ada pelaporan pajaknya. Ternyata di Cortex muncul nih, karena saya punya aset ruko, saya punya terpaksa harus muncul kan, kalau diumpetin nggak mungkin segede gitu. Dan BPN juga akan lapor ke pajak. Jadi dia pikir bahwa punya kontrakan selama ini aman-aman aja, nggak perlu bayar pajak karena saya nggak ngerti, jadi bermasalah, gitu ya. Sehingga memunculkan ini potensi di masa depan dengan kita makin telanjang itu memunculkan potensi harta kita yang kita pikir bersih itu ternyata hartanya masih kotor karena ada pajak-pajak yang belum dibayar yang menghasilkan apa yang disebut sebagai utang pajak. Nah, utang pajak itu berpotensi menjadikan apa yang disebut sebagai sita pajak. Jadi kalau utang nggak dibayar-bayar, utang pajak itu berbunga ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipikir kalau utang pajak itu nggak ada bunganya, ada bunganya. Contohnya apa? Ya. Masuk utang pajak. Utang pajak itu. Nah, contoh nih, aturan sita pajak. Punya aset apapun, utang pajak itu harus dibayar. Ya, harus dilunasi. Saya nggak punya duit tunai, Pak. Saya punyanya saham. Ini udah muncul aturan baru. Ini aturan 2026. Aset Bapak Ibu yang masih berupa saham, yang sahamnya masih ada di sekuritas, itu bisa disita. Bapak Ibu punya duit di bank, itu tanpa persetujuan Bapak Ibu, itu bisa langsung dipakai sebagai sita pajak. Loh Pak, saya nggak ngerti Pak aturan pajak. Lah kan kita udah sosialisasi, katanya. Nah, sebelumnya Pak, foto lagi Pak. Yang mana? Yang tadi si kasih tapa aja. Nah, ini nih. Ini. Yuk, Ya, sebelumnya Pak. jadi kalau orang... Oh ini. Nih, sabar. Dah. Oke.
Next. Oke, Next. next ini ya. Ya, kita pajak. Jadi termasuk saham sekarang udah ada aturannya. Kalau dulu kan saham kita pikir aman, dipegang sama sekuritas, kita nggak pegang. Ada di RJM kita. Ini sekarang sudah muncul dan sudah mulai terjadi banyak sita pajak. Nah, apa aja yang bisa disita sama pajak? Barang yang bisa disita pajak untuk melunasi utang pajak kita atau utang pajak orang tua kita, ya, adalah barang milik penanggung pajak, si wajib pajak yang utang. Selain barang milik penanggung pajak, adalah barang milik istri, suami, dan anak. Jadi misalnya nih bapaknya duitnya udah habis nih, udah nggak punya duit, nggak punya harta. Istrinya dikejar, anaknya dikejar, sampai itu bisa ketutup. Gitu ya. Ini apa namanya? PMK-nya baru nih, tahun 2023. Ini udah disiapin nih. Sebelum Cortex muncul udah disiapin nih. Kalau kamu nggak mau nurut, ini loh kita udah kasih tahu sanksinya apa. Oke. Terus kemudian yang bisa disita apa aja? Barang bergerak dan barang tidak bergerak. Apa aja sih barang bergerak, barang tidak bergerak? Ini kan makanya kita harus punya plan ya. Karena kita mungkin nggak tahu, dulu kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, apa aja sih yang bisa disita pajak? Pertama, uang tunai, termasuk mata uang asing, termasuk uang elektronik, logam mulia, emas, permata sejenisnya, lembaga harta yang tersimpan di lembaga jasa keuangan sektor perbankan, giro, deposito, safe deposit, semua. Ya, reksadana termasuk, ya, surat berharga, semualah, semua. Kalau polis Pak bisa disita nggak? Kecuali Itu Bu, Karena pensiun Pak bisa disita. karena pensiun bisa. Nah, itu masalahnya. Yang tidak bisa, ya, istri. ya ini. Istri nggak bisa disita, tapi hartanya istri yang bisa disita. Subjeknya adalah istri, spesifik. Hah? Anak sih sebenarnya tadi pada saat objek sita pajaknya termasuk anak. Tapi kalau subjeknya suami atau istri, ya, oke. Nah, kabar gembiranya, kenapa teman-teman harus tawarin MDLA Plan A, ya, Plan A khususnya, karena asuransi jiwa murni itu bukan termasuk objek sita pajak. Yang menjadi objek sita pajak adalah asuransi jiwa yang memiliki nilai tunai, baik itu terunit maupun yang tradisional yang memiliki saldo nilai tunai endowment. Ya, yang ada nilai tunai. Yang setahun-tahun hangus baru nggak kena. Iya, kan kalau MDLA Plan A kan angus, nggak harus tahun-tahun. Itu kenapa di toko sebelah itu kan, itu ya toko sebelah, kenceng banget jualan ini. Kenapa? Karena ini celah dia produknya cuma satu, itu dua ya sama yang syariat. DLA ya. Ya, DLA Plan A khusus. A. Nih. Proaktif itu saya punya tuh proaktif tuh. Jadi Nih. Mau beli lagi sama beli lagi sama saya kan nambah UP Pak. Boleh nanti ini ya cashbacknya dibagi ya. Saya. Oke, teman-teman ini celahnya ya MDLA Plan A. Pak, emang yang lainnya yang nilai tunai bisa disita? Iya ini. Ya, semua objek sita pajak meliputi harta kekayaan dikelola oleh lembaga jasa keuangan sektor asuransi yang memiliki nilai tunai, termasuk yang bisa disita pajak. Jadi mekanismenya gimana sih kalau nilai tunai bisa disita pajak? Gampang Bapak Ibu, sama kayak saham tadi. Dirjen pajak tinggal lihat Manulife, oh ini orang punya MDLA Plan C misalnya. Nah, nanti kalau cair nilai tunainya kasih ke saya, jangan kasih ke dia, jangan kasih ke klien. Sama seperti saham tadi, saham belum kita pegang, itu bisa disuratin ke ke sekuritasnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi keren kan asuransi jiwa, terutama dong buat asuransi jiwa. Orang yang sampai meninggal gak lah? Nah, berlaku sampai orang berlaku. Jadi utang pajak itu diwariskan. Ya. Diwariskan ya. Sorry, sini ada. Sebentar ya, ada tulisannya diwariskan. Jadi Nah, ini dia. Jadi kalau orang yang meninggal kan hartanya dari warisan, dan dihitung dari harta warisannya. Oke.
Itu yang pertama. Celah yang pertama teman-teman bisa jual MDA plan A. Yang kedua, oke, ini udah. Tadi, buat teman-teman yang punya klien suka investasi di saham dan bilang bahwa saham itu lebih hebat daripada asuransi. Paling keren tuh saham. Asuransi mah apa? Gitu ya. Teman-teman kasih tahu. Ya mungkin mereka udah tahu sebenarnya, tapi denial. Orang yang investasi di saham, investasi ya bukan trading. Investasi itu dapat duitnya dari dividen. Ya, dividen. Jadi Bank Mandiri untung, mereka dapat dividen. Bank BCA untung, mereka dapat dividen. Dividen itu kena pajak, harusnya. Tetapi dividen boleh dibebaskan dari pajak. 10%, lumayan loh. 10%. Caranya gimana? Caranya adalah diinvestasikan kembali. Jadi contoh begini. Ini ada orang investasi di saham BCA. Setiap tahun, habis RUPS, BCA bagi dividen. Dia terima nih 100 juta. Ini 100 juta, kalau dia konsumsi, dia harus bayar pajaknya 10%, alias 10 juta. Kalau dia konsumsi. Atau dia mau, ya dia konsumsi lah. Nah, bagaimana menghilangkan ini adalah dengan cara dia investasikan kembali. Harus 100 jutanya enggak, Pak? Enggak. Boleh sebagian-sebagian. Misalnya nih, 50% dia konsumsi, 50% dia investasikan kembali. Ini kena pajak 10%, dia harus bayar 5 juta ke pemerintah. Kalau dia nggak bayar, gimana Pak? Dia nggak tahu. Ya, ketemu yang tadi, sita pajak, gitu ya. Siap-siap. Makanya pemerintah kan bikin aturan tentang sita pajak saham, kan? Ini harus bayar pajak. Ini dia investasiin lagi. Boleh. 7525 boleh. 2575 boleh. Berapapun boleh. Ya. Diinvestasikan kemana? Nih. Surat berharga, obligasi, investasi, bla 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 semua. Salah satu celahnya adalah teman-teman punya produknya. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Singkatannya? Unit link. Jadi kalau ada orang yang masih anti unit link, Pak, investasi di unit link itu nggak berkembang. Jangan lihat investasinya. Lihat potensi multiplikasi asetnya. Bayar premi 100 juta, potensi dapat UP-nya minimal 5-6 kali lipat. Betul nggak? Itu yang harus dilihat. Kadang-kadang kita kan suka salah kaprah. Unit link yang kita jual investasinya. Udah tahu biayanya banyak. Dijual, Pak, ini investasinya bagus, Pak, di saham. Lah, saya investasi di saham, nggak kena biaya-biaya. Ditaruh di unit link kena biaya. Nggak begitu konsepnya. Konsepnya adalah dipakai untuk multiplikasi aset. Karena umumnya orang yang investasi ini udah bikinnya jauh ke depan. Buat anak saya, buat istri saya nanti, gitu ya. Pak, berarti ini bisa di top up-kan ke unit linknya udah ada? Oh, nggak bisa. Harus New business. Oh, Kan saya kasih peluang buat ibu. Makanya kita ngomong ke pajak. Boleh nggak kalau misalnya top up-in ke produk yang sudah ada? Ya kalau gitu nggak jadi new business buat agen asuransi. Ya kan? Ini kita kasih new business. Jadi new business untuk produk unit link pendekatannya ini. Bahwa unit link bisa dipakai sebagai penghemat PPh dividen. Multiplikasi aset. Nambahin aset. 100 juta bisa di UP berapa ratus juta. Berkali-kali lipat. Ya. Masih ada punya produk unit link kan? Masih. Masih. Gitu. Rata-rata kan produk unit link dipakai cuma dipakai sama kesehatan doang. Nah ini ada celah lain gitu ya. Oke. Nah, terus nanti gimana untuk orang pajak tahu bahwa ini dibeli unit link? Ada namanya laporan realisasi investasi. Ini ada lampirannya di Cortex, Bapak Ibu. Ini kalau konsultan pajak udah tahu. Dapat? Kedua, D. Khusus untuk dividen dong ya Pak? Ya, khusus dividen aja. Dividen dari saya. Dividen dari saham. Ini form realisasi investasi. Jadi kalau tadi dibeliin unit link, berapa yang dibeliin unit link dilaporin di situ. Nanti dimasukin pada saat laporan pajak. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena aturannya jelas. Instrumen investasi pasar keuangannya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi ini udah clear PID. Udah nggak bisa yang lain. Depan dibayar lagi. Ya nggak apa-apa. Karena ini kan memang harus di-keep 3 tahun. Semua instrumen ini supaya dia bebas pajak harus di-keep 3 tahun. Minimal. Nggak apa-apa.
tadi multiplikasi aset dan diversifikasi aset untuk produk-produk yang sekarang kurang digemari. Unit link kayak sekarang kan kurang digemari ya karena banyak hal yang keliru di masa lalu, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi ada yang beli asuransi di Singapura. Ini penjelasannya agak panjang ya. Ini berkaitan dengan estate planning. Walaupun nanti ada aturan perpajakannya juga. Ini Bapak Ibu. Kalau ketemu nasabah yang lebih suka beli asuransi di Singapura, alasannya murah, ya. Sekarang sebenarnya tidak murah lagi. Kenapa? Kita lihat pendekatan waris estate planning. Nih, beli asuransi itu baiknya di Indonesia aja. Kenapa? Nih, di Indonesia tadi kita lihat UP kena pajak nggak? Enggak. Di Singapura UP kena pajak nggak? Nah, Kena ya mungkin ya, kita bahas. Jadi beda sistem hukum waris di Indonesia dan di Singapura. Singapura itu tunduk ke hukum Inggris. Inggris dan Singapura punya kesamaan pandangan soal UP. Pandangannya apa? Any life insurance payout on your death will become part of your estate. UP itu bagian dari warisan. Di Indonesia, UP sama warisan itu dua hal yang terpisah. UP itu bukan bagian warisan kalau di Indonesia. Di Singapura, UP itu bagian dari warisan. Sehingga di Inggris, UP itu kena pajak warisan. Saya kemarin salah ngomong 50%, harusnya 40%. Pajak warisan 40%. Jadi kalau punya UP di Inggris, itu kena pajak 40%. Bapak Ibu. Oke. Pak, saya beli di Singapura. Gimana? Sama, Singapura itu jajahan Inggris. Aturannya sama, UP di sana bagian dari warisan. Cuma bedanya, Singapura pajak warisan itu 0, sama kayak Indonesia. Jadi UP nggak kena pajak warisan, pajak warisan ya. Tapi, nih, kalau kita mau ngurus UP di Singapura, karena dia bagian dari harta warisan, maka cara ngurusnya pakai hukum waris. Kalau di Indonesia, ada satu dokumen yang tidak diperlukan pada saat klaim meninggal dunia apa? akte waris. Akte waris. Nggak perlu akte waris. Di Singapura, karena dia bagian dari warisan, cara ngurusnya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya surat-surat, akte kematian, akte lahir, surat kawin, atau akte perkawinan, ya kan? KK. Itu nggak bisa langsung berlaku di Singapura. Pertama karena bahasa Indonesia. Orang Singapura nggak kenal bahasa Indonesia secara hukum. Mereka pakai bahasa Inggris. Maka dokumen kita nggak berlaku di Singapura. Maka kita harus minta sumpah ke pengadilan negeri dulu di Indonesia. Bahwa kita adalah ahli waris yang sah. Setelah dapat sumpah, maka kita baru bisa tuh berangkat ke Singapura. Saya mau ngurus UP ke Singapura. Karena tadi dokumennya dalam bahasa Indonesia harus diterjemahkan dulu di dalam bahasa Inggris. Pakai certified translator. Bayar tuh udah. Oke. Terus kemudian ini yang paling penting. Karena bagian dari warisan, ngurusnya pakai hukum waris. Harus pakai surat dari pengadilan. Izin dari pengadilan. Yang disebut sebagai probate administration. Di pengadilan Singapura. Masalahnya, kita mungkin nggak terlalu jago bahasa Inggris. Jago pun bahasa Inggris hukum agak berbeda. Hukum Singapura kita nggak tahu, gitu ya. Kita harus dampingin sama lawyer. Udah bayar translator, bayar lawyer juga. Oke, ngurus nih probate. Nah, kenapa harus ngurus probate? Karena aturan asuransi di Singapura bilang ini, Insurance Act ya, Undang-Undang Asuransi, Section 150. Di Singapura, UP di bawah 150.000 Singapura dolar itu nggak perlu pakai surat pengadilan. Tapi UP di atas 150.000 Singapura dolar, itu sekitar 2 miliar, itu harus, ya, will require grant of probate tadi. Balik ke sini. Nih, grant of probate ya. Jadi kalau UP di atas 2 miliar, itu memerlukan grant of probate atau letter of administration. Sama tuh, dari pengadilan di Singapura. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ini sama. Ini dokumen yang diperlukan untuk klaim di Singapura. Ini udah jelas nih, ada tulisannya terakhir grant of probate of letter of administration.
Masalahnya di mana atas dua ini nih, grant of probate atau letter administration. Masalahnya adalah di pertama biaya lawyer, yang kedua biaya di probate cost-nya, di pengadilannya. Biayanya antara 26 juta, 25, sekarang 26 ya, karena udah 13,5, 27 juta dolar Singapura, sampai dengan 600 jutaan, hampir 600 juta. Bayangin teman-teman, punya UP, beli UP di Singapura 2 miliar, kepotong biaya lawyer, kepotong biaya probate 600 juta, siapa bilang murah? Iya, siapa bilang? Betul, apalagi duitnya cairnya ke Singapura. Karena biasanya agen asuransi Singapura bilang begini, Bapak beli asuransi di Singapura, jangan pakai rupiah. Kalau pakai rupiah jatuhnya mahal. Apalagi ya sekarang kan udah 13.000 lebih, 13,5. Gini aja, Bapak buka rekening di Singapura, Bapak deposit. Jadi Bapak udah nggak pusing soal fluktuasi nilai rupiah. Sekarang nih berapa di lock? 13,5. Yaudah, sekarang beli, mau nanti naik-naik lagi nggak akan ini, karena duitnya udah dalam dolar Singapura. Duitnya, UP, masuk ke situ juga. Begitu UP masuk ke situ, dibawa masuk ke Indonesia, mohon maaf, ini penghasilan. Kena pajak. Ya, di sini aja udah kena biaya, belum lagi kena pajak. Jadi, keuntungan beli sama teman-teman semua adalah tidak ada biaya. Dilayani oleh life planner yang profesional. Buktinya tadi 3 TOT. Di mana kurang profesional ada. Ya, kan ada dia bilang ini duitnya nggak saya masukin di Indonesia lah, duitnya nongkrong aja di Singapura. Singapura. gitu. Jangan lupa teman-teman. Kita sama Singapura itu punya tax treaty. Ya, tax treaty itu bilang begini, kita punya perlakuan pajak antara di Singapura dan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia harusnya kena pajak, misalnya nih, 5 juta, terus berdasarkan peraturan perpajakan di Singapura udah bayar 2 juta, bukan berarti dia udah nggak bayar pajak lagi. Tetap ditagih kekurangannya sama orang Indonesia. Sama pemerintah Indonesia, itu tax treaty. Jadi ada tetap akan bayar pajaknya. Nggak bisa ini bagusnya. Nggak bisa, apalagi sama. Kan kita automatic exit of efficiency. Ya kan? Itu. Ketawa tetap bisa. Datang. Ketahuan ya. Oke. Terakhir. Nah, kenapa belinya di Indonesia aja? Karena sejak ada Cortex, ini kan Cortex nih, 81 tahun 2024. Semua premi asuransi untuk asuransi yang dibeli di luar Indonesia itu kena pajak 10%. Beli asuransi di Manulife Indonesia nggak perlu bayar pajak 10%. Kalau belinya di Manulife Singapura kena 10%. Udah nggak murah lagi, Bapak Ibu. Preminya toh. Premi loh Bu, premi. Ini belum ngomong manfaat. Kalau manfaat kan tadi rumit tadi kan, rumit biayanya banyak. Ini preminya kena 10%. Kalau saya dari Indonesia, Ya orang Indonesia beli di Singapura Pak. dia punya akun di Singapura. Nggak apa-apa. Mau tadi Pak, automatic exchange of information. Pada saat pelaporan ya Pak. Iya. Kalau dia Pak, belinya jadi yang konklusinya kan sekarang nggak kena. Ini Kak, ini benar Pak. Iya. Harusnya 20%. Kenapa? Harusnya 20. Ini kan karena dia dianggap kan ini perusahaan Pak, PPH badan kan. Dianggap keuntungannya perusahaan asuransi asumsi 50%. Jadi tarif 20% kali 50% jatuhnya 10%. Oke. Ada lagi? Pak, jadi konklusinya gini ya. Kalau beli di Singapura, preminya kena 10%. Supaya bisa dilaporkan di sini kan. Ya. Nah, kalau sudah lapor, UP-nya itu kan di Singapura nggak kena pajak. Tapi yang saya tadi bingung kenapa ikut diperhitungkan di waris Singapura. Lah, dia kan wajib pajak Indonesia. Oke. Dia tetap diperhitungkan di warisnya Singapura, benar kan? Jadi dia ikut hukum waris Singapura karena barangnya ada di Singapura. Ibu nggak usah mau asuransi, ibu punya apartemen di Singapura, ibu orang Indonesia, ahli waris ibu nanti ngurus ya pakai hukum Singapura karena barangnya ada di Singapura. Tapi agen asuransi Singapura suka bilang bahwa UP yang keluar there is no tax on duty. Oke, betul Bu. Setelah itu ngeklaimnya tetap kena pajak. Nih ya, Udah ya? no tax duty. Ini karena tax duty-nya di sana nggak, inheritance tax-nya nol memang. Jadi nggak ada pajak waris sama. Nah, Tapi ngurusnya itu diperlakukan. ngurusnya aja di itu tuh Orang warisan. Betul.
Betul. Oh, Iya. kan UP-nya tuh dianggap kayak Barang biaya warisan. yang masuk presentasinya probate tadi. Betul. Pak, next Pak. Oke. Mau foto Pak, ada Yang mana? Ini? Terus Pak. Udah habis dulu. Oh, udah. Belum. Oh, sebelumnya. Yang mana? Ada. Dari orangnya udah di surga. Tadi baca Iya. surganya. Udah aman. Nanti Next, dikasih. Pak. Ini. Dikasih. Pak. Oke. Bapak dikasih. Iya, nanti saya titip. Makasih ya. Bu. Iya. Oke. Cuman aku suka lupa kalau di Ya, terakhir ya. Ini kita udah offset nih 11 menit. Terakhir, yang saya selalu bilang, orang yang udah di surga, ya kan, Waris. tapi masih tagih pajak. Entah itu bukan gini, tertib, nggak ada utang pajak, tetap ditagih pajak. Kenapa? Kasihan. Ya, karena Sebenarnya. NPWP orang yang sudah meninggal itu nggak bisa ditutup. Ya benar Harus Pak, ya. diurus. Ya. Tapi kok ada Harus yang bisa ditutup. ditutup? Kenapa? Karena di Cortex itu dikasih kategori wajib pajak orang pribadi, wajib pajak warisan yang belum terbagi. Artinya apa? Kalau warisannya belum terbagi, maka dia masih punya kewajiban pajak walaupun orangnya udah meninggal. Itu kenapa NPWP-nya nggak bisa dicabut, nggak bisa ditutup. Sehingga kalau punya UP itu pada dasarnya adalah untuk membiayai pembagian waris. Mungkin Bapak Ibu kan sudah beberapa kali ada sesi waris ya. Di Indonesia, waris itu terimanya gratis. Tetapi memilikinya itu nggak gratis, mahal. Terutama kalau asetnya bentuknya properti. Yang banyak bikin masalah di sini adalah aset-aset properti. Karena aset properti biayanya gede. Sampai kurang lebih 15% dari nilai pasarnya. Kan BPHTB yang masih ingat ya, Undang-Undang HKPD. BPHTB adalah dari nilai pasar. Nah, UP itu dipakai untuk membiayai pembagian waris supaya bisa dilakukan segera, dan segera supaya warisan itu membebaskan orang yang punya kewajiban perpajakan bisa putus NPWP-nya. Tuh, NPWP orang yang meninggal tidak dapat otomatis dihapus sebelum warisannya kebagi. Ya harus diurus. Harus diurus. Nah, Cortex ini perannya di mana? Perannya adalah hartanya orang yang sudah meninggal itu udah kebuka semua. Kalau masih ada harta, masih atas nama dia, udah selesai. NPWP-nya nggak bisa diputus dan kewajiban perpajakannya jalan Kalau nggak terus. ada NPWP, Kalau nggak, baginya susah. iya. Ada NPWP susah di. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi punya UP adalah untuk supaya kita bisa segera membagi waris. Ini aturannya ada di mana? Sama di Cortex ya. Jadi Asuransi. orang yang sudah meninggal tidak bisa otomatis Meninggal. menghapus. Tinggalnya tenang. Ada Gitu ya, kira-kira. Ya, Ada pembuktian. waduh, Kesian jangan tanya ke saya. ya, mungkin dapat bocoran Pak. Ya, Itu ya Pak, orang betul Bu. umpamanya dia punya aset dan Iya. orang tuanya itu sudah meninggal ya mau ke waris ya. Sekarang anaknya ini ada beberapa orang dia kan waris uang beginian pasti mahal. Betul. Mungkin pada bocoran gimana cara. Caranya. Ya nanti kalau ada bocoran saya butuh. Iya gitu. Betul, betul. Nah, ya siap-siap ahli warisnya bayar pajak sebagai penghasilan. Warisannya sebagai penghasilan. Iya, Bu. Sebenarnya sih kalau dibikin masa lumayan sih ada yang dapat. Kalau bisa dapatnya utang. Utangnya beberapa orang. Sertifikatnya udah berubah. Oke. Itu di siapa yang lapor pajak? Lapor. Semua ahli warisnya. Semua. Semua yang namanya ada dalam sertifikat, misalnya satu sertifikat ada 5 nama, karena anaknya ada 5, semua laporkan itu sebagai warisan. Gitu. Ya, masing-masing lapor sebagai warisan. Ya, Mundur dikit yang tadi ya, kan klaim di luar negeri di Singapura tadi kan bukan objek pajak, di rekeningnya terima. Terus di kita lapornya kan ini dispute ya antara dua ya. Pertama, mau dianggap lapor sebagai pendapatan luar negeri, ada yang pasalnya betul. atau klaim asuransi. Kalau dilaporkan sebagai klaim asuransi kan memang nggak akan kena pajak Iya. di luar negeri. Iya, Tapi apakah itu bisa dianggap juga sebagai pendapatan luar negeri, which is itu objek pajak? betul. Kan tadi Pak, makanya kita harus telusur asal-usulnya. Kalau duitnya udah terlanjur masuk di rekening si klien atau ahli warisnya, masuk di rekening di Singapura, masuk ke Indonesia dianggap sebagai penghasilan. Ya. Karena ditanya, kok ada asuransi klaimnya bayar dari rekening pribadi? Nggak mungkin, gitu ya. Tapi kalau misalnya dari perusahaan asuransi langsung masuk ke rekening penerima manfaat di Indonesia, nah itu
Itu juga masih belum beres tuh. Polisnya dulu ada di dalam SPT enggak. Nah, itu kalau enggak jadi masalah lagi. Kayak gitu. Kalau sudah ada ya enggak apa-apa. Ya, kalau sudah ada mungkin argumentasinya jauh lebih mudah lah gitu. Kalau Oke. ada baru dari pendapat Anda. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya bisa share pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat banyak hal. Saya kembalikan ke Bu Christine. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tangan boleh yang di open cam kita foto bareng boleh ya teman-teman. Foto dulu ya Pak, foto dulu ya Pak. Dari mana? Pak open cam, fotonya dari yang open cam aja supaya kelihatan ya. Orangnya pindah situ dong. Iya orangnya pindah yuk. Benar kita repot ya. Iya. Ya udah deh. Tengah-tengah sini ya. Ya Pak. Oke, yuk. Mari Pak, silakan. Ya, aku Gimana kita? Pak, Gak apa-apa di sini aja Bapak. Oke. sini aja. Oh. Ya. Sini aja. Deketan. Ya. Maju. Sini. Maju yuk foto. Ini boleh. Basahnya mau pakai epoxy. Sudah terlalu lama teman-teman. Sipol berarti